Oke, selamat sore. Selamat datang di top ke-14 untuk teman-teman dari FRC dan juga di luar FRC ada dari Mbak Ayu dia di sini ada dari Kak Iwan, ada Kak Ega, Kak Piopi, lalu juga ada teman-teman yang lain nih yang baru join. Silahkan untuk remind ke teman-temannya yang mungkin belum terlihat di sini karena sekitar pukul 4 nanti acara akan segera kita mulai sambil menunggu teman-teman yang lain pastinya. Nah, di acara sore hari ini kita akan sharing ya, sharing santai dengan speaker kita nantinya akan kita kenal lebih jauh lagi dengan speaker kita setelah nanti kita mulai acaranya. Nah, untuk segera memulai acara maka boleh untuk teman-teman di sini untuk remind ke teman-teman yang lain yang sekiranya terlihat belum join untuk diajak join karena acara ini terbuka untuk umum dan juga free pastinya. Sambil saya remind teman-teman di FRC terlebih dahulu. Ya, selamat datang Mas Nur, ada Mas Arianto mungkin tadi, dan juga Mas Utomo, selamat datang. Silahkan teman-teman yang lain yang sekiranya belum join boleh diajak nih untuk segera join agar acara bisa segera kita mulai. Sembari menunggu teman-teman yang lain boleh banget untuk Mas Ba apabila mau mengambil camilan atau mungkin ambil notes karena pastinya akan ada materi penting yang nantinya perlu untuk dicatat nih karena akan sangat bermanfaat untuk kita sehari-hari sebagai XR terutama di FRT dan juga di perusahaan Mas Ba masing-masing. Dan boleh juga untuk menamai Zoom meeting ini dengan nama lengkap karena apabila nanti ada pertanyaan yang bagus pastinya akan bisa berkesempatan menjadi best question dan tentunya akan dapat reward seperti itu. Dan boleh juga untuk saling kenalan nih atau absen di kolom chat misalkan nama asal dari mana boleh banget kita ramekan di kolom chat sambil menunggu teman-teman yang lain seperti itu. Yap, halo teman-teman semua, Mas Mbak semua, Bapak Ibu, selamat datang di TikTok series ke-14 dengan judul Beyond Hiring dengan subjudulnya adalah Membangun Talent yang Berimpact. Bersama kita di sini FRC Ecosystem dan kolaborasi dengan Mekari dan mengundang speaker hebat kita yaitu Kak Afilah Puspita dari People Development Associate Mekari dan juga moderator hebat kita Kak Septia Seri dari Community Manager FRC Ekosistem MSBU. Selamat datang di event kita sore hari ini dan saya ucapkan terima kasih pastinya karena telah menyempatkan
diri untuk hadir dan menyempatkan waktunya di sore hari ini belajar bersama di FRC Ekosistem kolaborasi dengan Mekari. Nah, tanpa berlama-lama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Andrian Putra Raharja. Di sini saya akan membersamai Mas Mbak, Bapak Ibu semua dalam acara Riktok Series ke-14 sebagai MC yang nantinya pastinya akan ada acara-acara dan kegiatan-kegiatan seru di sore hari ini. Kita akan belajar bareng dan kita akan ada games juga yang pastinya akan ada hadiah di akhir nanti. So, harapan kita adalah bisa join acara sampai akhir dan tanpa melewatkan sesi-sesi penting di acara hari ini. Nah, sebelum itu kita akan bacakan susunan acara untuk sore hari ini. Boleh di next, Kak? Oke, jadi acara kita di sore hari ini opening, lalu kita yang selanjutnya adalah sharing session pertama dengan tema kita Bayan Hiring dengan subtemanya membangun Thailand yang berimpact, lalu ada sesi Q&A yang pertama, lalu sharing session yang kedua, product knowledge, lalu ada Q&A yang kedua, lalu ada game quiz yang berhadiah, dan di akhir nanti akan ditutup dengan closing dan foto bersama, dan pastinya akan ada absensi. Jadi, please untuk teman-teman di sini join sampai akhir, karena eh, yang join sampai akhir lah yang bisa mengisi absensi, dan pastinya absensi itu untuk teman-teman FRC akan mendapatkan poin keaktifan, dan untuk teman-teman yang lain bisa jadi nanti akan ada kerjasama yang mungkin bisa terjalin antara kita atau dengan FRC dan juga Mekari seperti itu. Nah, sebelum kita lanjutkan, nanti acara ini akan dibimbing atau dibawakan oleh moderator kita bersama nanti speaker kita yang pertama. Nah, tanpa berlama-lama, izinkan saya memperkenalkan diri. Beliau adalah Kak Septia Sari selaku Community Manager di FRC Ekosistem MSBU. Nah, Kak Septia Sari ini di sini nanti akan menjadi moderator yang akan membantu Mas Mbak Bapak Ibu semua untuk bercengkrama atau sharing session bersama speaker kita Kak Ajilah Puspita dari People Development Associate Mekari. Nah, cek Kak Septiasari apakah suara saya terdengar dan sudah hadir di sini? Cek, halo. Halo, selamat sore, teman-teman. Cukup Oke, terdengar jelas? aman sekali, cukup terdengar dengan jelas dan juga clear untuk suaranya Kak. Oke, kalau gitu langsung saja untuk acara selanjutnya saya serahkan ke Kak Septiasari. Terus silakan. Oke, thank you Mas Andrian. Selamat sore teman-teman sekalian yang sudah bergabung pada sore ini ya. Jadi sudah menyempatkan waktunya mungkin sembari teman-teman FRC lain lagi di remind juga ya dari teman Mas Andrian gitu ya dan juga teman-teman lainnya. Aku minta bantuannya teman-teman untuk ikut untuk on cam karena kali ini acara Riktok series kita yang ke-14 itu cukup berbeda dari Riktok yang lainnya karena ini first time ya kita FRC Ecosystem part of MSBU Group berkolaborasi bersama Mekari ya selaku company partner di sini. Nah, teman-teman sekalian, tidak hanya ada materi nanti yang akan disampaikan dari tim Mekari, tentunya kita ada beberapa kesempatan dan opportunity ya yang akan ditawarkan kepada teman-teman sekalian. Tentunya teman-teman silahkan siapkan cemilannya. Atau mungkin teman-teman saat ini lagi bekerja, bang aku nggak bisa off cam, nggak bisa on cam nih. Tapi aku mau ikutan simak materinya nanti disampaikan dari speaker kita ya. Ada dua speaker teman-teman. Speaker yang pertama nanti setelah ini ada Mbak Akila dan yang kedua nanti ada tim dari Mekari yang akan memaparkan apa sih sebenarnya produk-produk Mekari itu. Kemudian nanti teman-teman kita ada juga nih semacam mini launching yang mana adalah bentuk kerjasama dari FRC Ekosistem, MSBU dan juga Mekari. Nah, teman-teman sekalian, thank you so much yang udah nyempatin waktunya dan aku lihat ini banyak, udah mulai banyak ya yang untuk on cam. Nanti dibantu Mas Andrian, kita akan menentukan di akhir ya kita akan announce adalah peserta partisipan terbaik yang mana nanti teman-teman berkesempatan dapat reward gak hanya dari kita FRC Ekosistem tapi juga dari tim Mekari. Nah, teman-teman disimak juga materinya. Nanti teman-teman kita akan membahas terkait dengan beyond hiring, membangun talent yang berimpact, sorry. Nah, teman-teman di sini
khususnya materi ini mungkin teman-teman dengan backgroundnya HR, kemudian people ops dan lain-lain. Kemudian ini banyak banget yang relate dengan pekerjaan teman-teman. So nggak ada ruginya teman-teman ikut event kali ini bermodalkan join di komunitas kita. Teman-teman dapat kesempatan ilmu gratis. Mungkin teman-teman kalau ikut beberapa event online di tempat lain itu berbayar ya teman-teman. Tapi di kita menyediakan secara gratis. Teman-teman dapat ilmu daging, kita hadirkan pemateri yang expertise di bidangnya gitu ya. Dan teman-teman bisa simak. Tentunya, teman-teman simak, teman-teman catat karena nanti kita buka sesi Q&A yang mana nanti best Q&A akan mendapatkan reward gitu ya dari Mekari dan juga FRC Ekosistem. Tidak hanya itu, nanti ada kuisnya. Nah, kuisnya nggak jauh-jauh dari bahan materi kali ini. Oke, teman-teman semua, tanpa berlama-lama sambil menunggu teman-teman ini di channel sudah mulai, Mbak saya mulai join ya, habis meeting dan lain-lain. Saya ingin memperkenalkan pemateri kita, teman-teman, pada eh, hari ini. Kita akan membahas tentang Beyond Hiring, sharing session yang pertama, membangun talent yang berimpact. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya sudah kehadiran speaker kita yang pertama, itu ada Mbak Akila Puspa. Sorry, Mbak Akila Puspita, People Development Associate dari Mekari. Halo, boleh disapa dulu Mbak Akila, sudah ada stay tune di tempat. Halo Mbak Akila. Iya, halo Mbak Septi, halo teman-teman. Oke, semangat ya Mbak Akila ya untuk sore ini. Oke, Iya, ini first semangat time Kak. ya Mbak, kita untuk Iya, betul, kolaborasi. Oke, betul, mungkin betul. sambil menunggu materi teman-teman yang lain nanti eh, Mbak Akila akan memaparkan. Nah, teman-teman tadi udah sekilas, tapi saya izin ya Mbak Akila, saya ingin membacakan, maksudnya di sini memperkenalkan gitu ya juga ya, terkait dengan Iya, Mbak Akila sendiri. Nah, teman-teman sekalian, kita hadirkan memang speaker yang expertise di bidangnya itu People Development Associate dari Bank Mekari saat ini Mbak Akila. Dan beliau ini ibaratnya memahami gitu ya, dan sudah banyak juga pengalaman di bidang terkait seperti pernah juga menjadi Learning and Development dari PI University ya, kemudian Training Development and Recruitment Consultant dan juga di sini pernah juga ya masuk ke bagian psikologi dan lain. Udah banyak banget sih kalau teman-teman lihat di LinkedIn-nya langsung ya terkait Mbak Akila ini. Jadi jangan sia-siakan teman-teman materinya. Nah, karena Mbak Akila as information bahwasannya teman-teman FRC ini tuh ada yang memang backgroundnya mereka pure dari HR, tim people, dan ada yang switch career nih Mbak Akila. Nah, salah satunya mereka ada yang di bidang anak IT karena kita tech recruiter ya, mereka pindah. Jadi mereka dalam mencari kandidat tidak hanya tepat, semoga mendapatkan kandidat yang berkualitas. Nah, teruntuk itu Mbak Akila, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat menikmati teman-teman, selamat belajar banyak dari Mbak Akila. Kepada Mbak Akila kami persilakan. oke, thank you Mbak Septi. Selamat sore teman-teman semuanya. Mungkin di sini agak sedikit lebih santai aja ya, kita bisa ngobrolnya gitu. Jadi mungkin kalau agak keselip ke depannya antara saya sama aku, mohon dimaklumi gitu ya ke depannya. Oke, nah tadi seperti yang sudah dikenalkan oleh Mbak Septi gitu ya. Di sini saya Akilah saat ini menjabat sebagai People Development Associate di Mekari yang memang bagian dari tim People atau HR di Mekari gitu ya. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi, boleh untuk di next slide-nya. Oke, nah di sini sesuai topiknya gitu ya teman-teman, aku akan share Beyond Hiring judulnya untuk membangun talent yang berimpact. Jadi ini sebenarnya adalah mau share sedikit beberapa insight gitu ya berdasarkan pengalaman pengalaman profesionalku selama di bidang people development dan juga ada nih beberapa informasi yang biasanya bisa menjadi referensi gitu ya yang biasa kami pakai ketika mendevelop sebuah program dan lain sebagainya dan juga biasanya digunakan oleh beberapa company di luar sana seperti itu. Oke, boleh next lagi. Oke, nah ketika membicarakan beyond hiring untuk membangun talent yang berimpact, di sini saya akan mengajak teman-teman gitu ya untuk em, memahami dulu nih perspektifnya, bagaimana sih menggeser titik akhir dari akuisisi menjadi aktivasi potensi talent. Oke, boleh next. Ya.
Sorry, ini apakah slide-nya sudah yang di revisi belum ya? Yang terakhir, Mbak? Sudah saya terima seperti ini. Hmm, oke, sebenarnya ada beberapa minor revision, tapi mungkin bisa nggak apa-apa kita pakai slide yang ini aja gitu ya. Nah, oke. Eh, Balik lagi nih, teman-teman, mengapa sih kita harus bergerak beyond hiring gitu ya? Kalau di sini tadi seperti yang Mbak Septi infokan bahwa teman-teman di sini backgroundnya adalah recruiter ataupun HR, people ops gitu, atau mungkin ada yang belum dari psikologi gitu ya. Tapi mostly kita HR-nya yang kita biasa pahami atau mungkin lebih umum gitu di kita adalah fokus mengakuisisi talent, fokus merekrut karyawan gitu ya. Sehingga yang kita lihat adalah gimana sih CV mereka dan juga apa sih hard skill yang mereka tunjukkan seperti itu. Dan pada akhirnya ketika para karyawan ini ataupun talent ini sudah selesai di hiring, kita menganggapnya silahkan mereka yang menyesuaikan dengan budaya karyawan, menyesuaikan dengan yang dianggap performa yang dianggap baik gitu ya di company saat itu. Tapi menurut McKinsey and Company gitu ya, menurut reportnya Unlocking Full Potential of Your Workforce di tahun 2021 nih, ketika kita mau membuat talent-talent yang hebat, talent-talent yang berimpact gitu, kita harus menerapkan mindset yang baru. Nah, mindset yang baru itu gimana sih? Jadi bukan sekedar fokus gimana di merekrut karyawan gitu ya, tapi kita juga harus melihat nih potensi mereka dan learning agility mereka. Dan berikutnya adalah kita melihat bahwa hiring itu sebagai titik awal. Jadi kita melihat employee life cycle itu dimulai dari hiring, bukan selesai di hiring. Dan organisasi di sini ataupun perusahaan memiliki turut andil untuk ikut mengembangkan karyawannya. Jadi bukan karyawannya aja nih yang diminta tanggung jawab untuk menyesuaikan, tapi gimana organisasi menyediakan wadah-wadah ataupun juga kesempatan untuk mereka berkembang di dalamnya. Nah, realitanya gimana? Banyak perusahaan fokus yang besarnya saat ini di rekrutmen gitu ya, seperti yang tadi sudah saya mention, tapi belum di pengembangan atau belum di developmentnya. Dan bahkan di State of Global Workplace Report dari Gallup gitu ya, menyatakan bahwa globally banyak karyawannya yang sebenarnya belum engage gitu. Jadi keterlibatan di karyawannya masih sedikit. Nah, hal ini ketika di stretch, kita bisa lihat implikasi ataupun konsekuensinya turnover menjadi tinggi meskipun proses hiring sudah ketat. Seperti itu. Boleh di next? Oke. Nah, gimana jadinya kalau kita mau bergerak dari mindset yang lama menjadi mindset yang baru gitu ya? Salah satu perspektif yang bisa kita terapkan adalah ketika kita melihat talent atau karyawan sebagai investasi gitu. Nah, ketika membicarakan talent sebagai investasi ini, faktanya seperti apa sih gitu ya di lapangan? Ternyata menurut Global Survey on Talent Management dari McKinsey gitu ya, ini bahkan report yang sudah dilakukan dari tahun 2018, bahwa perusahaan yang menduduki top 25% dalam people development atau bisa dibilang memprioritaskan gitu ya people development dalam praktik HR-nya, mereka outperform secara finansial atau bisa dibilang bisnis goals mereka pun tercapai, company goals mereka pun tercapai ketika mereka menginvest di talent-talent mereka. Sehingga kita bisa menarik satu kesimpulan gitu ya dari beberapa perspektif yang tadi sudah saya mention bahwa people development ini mendorong long term performance gitu ya. Jadi jangka panjang bukan melalui jangka pendek aja kayak gitu. Boleh di next? Oke. Nah, kalau tadi adalah perspektifnya dulu nih, gimana sih kita bisa mengikuti yang lebih modern gitu ya dalam praktik HR. Nah, sekarang khususnya dalam bidang people development, eh, kita oke. Nah, gimana sih cara-caranya membangun talent yang berimpact gitu ya? Kita akan membicarakan real practices-nya. Oke, boleh next? Nah, sebenarnya kalau ngomongin pilar membangun talent yang berimpact itu banyak banget ya teman-teman. Caranya, banyak banget prosesnya gitu ya. Dan juga bisa menyesuaikan gimana sih struktur organisasi ataupun maturity level organisasi, even industri, nature dari industri organisasi ataupun company itu juga bisa berpengaruh. Nah, tapi di sini aku ingin share tiga pilar utama yang bisa dibilang tuh cukup applicable di berbagai organisasi gitu ya, dan khususnya menjadi indikator utama. Nah, apa aja? Yang pertama itu adalah clarity of impact.
yang kedua adalah culture and capability, dan yang ketiga adalah career growth and ownership gitu. Jadi ini harusnya gampang sih diingat oleh teman-teman gitu ya, dengan cukup dengan 3C. Nah, pertama adalah clarity of impact. Clarity of impact ini berkaitan dengan para talent ataupun karyawan kita nih harus tahu apa sih dampak pekerjaan mereka, dampak role mereka terhadap bisnis, terhadap tujuan ataupun visi misi company, terhadap prioritas company gitu ya. Nah, yang kedua adalah culture and capability, yaitu para talent kita nih, para karyawan kita membutuhkan lingkungan dan dukungan atas kemampuan yang menunjang kontribusi mereka terhadap company. Dan yang tentunya ketiga, career growth dan ownership, ini adalah kita sebagai karyawan gitu ya, ataupun talent gitu, perlu merasa adanya sense of ownership atau kepemilikan dalam pekerjaan kita, dan juga melihat adanya peluang berkembang dalam selama perjalanan karir kita di organisasi ataupun company tersebut. Oke, boleh di next? Oke, nah kita bahas yang pertama ya, clarity of impact. Nah, eh, kalau di sini mungkin teman-teman juga bisa relate gitu ya, ngerasa apakah pernah kehilangan motivasi nih selama bekerja gitu. Nah, sebenarnya karyawan kehilangan motivasi itu bukan karena kurang mampu, bukan karena kurang capable gitu ya. Ya mungkin satu dua case ada beberapa gitu yang sehingga perlu di-develop. Tapi sebenarnya banyak juga nih karyawan yang tidak tahu mereka tuh bekerja untuk apa. Contohnya, misalkan saya gitu ya di HR. Buat apa sih saya kerja di HR? Buat apa sih ngebantu apa sih di company saya saat ini role saya kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa juga menjadi faktor karyawan ini kehilangan motivasi ataupun menjadi performance-nya lebih turun gitu ke depannya. Nah, maka dari itu, ketika seorang individu atau karyawan gitu ya, pada konteks ini memahami kaitan antara pekerjaannya dengan tujuan besar perusahaan, gitu, mereka biasanya bisa menjadi lebih fokus, bertanggung jawab, dan juga lebih engage gitu terhadap pekerjaan mereka dan kontribusi mereka terhadap perusahaan. Dan ini juga dibahas di salah satu buku rilisan Gallup gitu ya, judulnya It's the Manager, bahwa kejelasan tujuan membuat seorang karyawan itu 3,5 kali lebih engage dengan pekerjaannya tentunya dibandingkan dengan mereka yang tidak punya line of sight ke arah bisnis. Oke, boleh di next? Nah, lalu gimana sih real practice-nya gitu ya contohnya? Nah, yang bisa kita terapkan adalah ada beberapa hal, tapi di sini aku akan share dua gitu. Yang pertama adalah mengenai pemahaman definisi sukses yang jelas atau success matrix yang jelas nih di role-nya. Nah, ini kita bisa gunakan tools seperti menyusun OKR ataupun cascading goals supaya tujuan individu itu selaras dengan tim dan organisasi. Nah, itu mungkin proses yang lebih panjang gitu ya berkaitan dengan goals. Tapi ada juga real practice yang sebenarnya lebih simple, lebih cepat juga gitu ya, dan bisa dilakukan secara rutin dan effortnya sebenarnya tidak terlalu sebesar itu. Dan salah satunya adalah dengan menjadwalkan one-on-one untuk diskusi rutin antara subordinate dengan leader. Itu menurutku adalah satu hal yang cukup penting gitu ya, essential ketika selama perjalanan berkarir dan tentunya ingin membangun talent yang berimpact. Dan ketika one on one ini, kalau tentunya eh, harus berbobot gitu ya, teman-teman. Berbobot ini maksudnya apa? Ketika kita ngomongin feedback itu diberikan pada dampak yang nyata gitu. Bukan hanya aktivitas. Jangan nanti malah one on one ngomongin tentang progres kerjaan gimana gitu. Karena kan di sini eh, kita ingin ini adalah menjadi bagian career conversation seperti itu. Gimana sih dampaknya? Apa yang kamu rasakan selama ini sudah impactful gak? Ada yang mau di-develop lagi nggak? Atau mungkin ada nih yang masih mau uh, masih mau dikembangkan karena menurut kamu ini lacking dari segi pekerjaan kamu saat ini, misalkan seperti itu. Sehingga dengan demikian akan membantu talent ataupun karyawan kita melihat kontribusi mereka tuh dengan secara konkret gitu ya, ketika leadernya pun notice ada hal-hal yang mereka kerjakan tuh berimpact gitu. Oke, boleh di next. Nah, kalau tadi adalah ngomongin clarity, sekarang masuk C yang kedua gitu ya, teman-teman, yaitu culture and capability. Nah, karyawan ataupun talent kita itu tidak cukup hanya tahu impact, tapi juga butuh menyesuaikan kapabilitas dan lingkungan, menyesuaikan kapabilitas mereka dan memiliki lingkungan yang sesuai untuk mencapainya. Nah, apa maksudnya?
ketika organisasi ataupun perusahaan kita gitu ya memiliki budaya belajar yang kuat, biasanya hal ini membantu mereka untuk menjadi lebih kompetitif gitu ya. Dan pada akhirnya ini juga berimpact ke seluruh organisasi memiliki keunggulan kompetitif jangka panjang. Dan ini juga didukung oleh report dari McKinsey gitu ya, di State of Organization di tahun 2023 bahwa pengembangan kapabilitas itu menjadi prioritas utama nih teman-teman dari perusahaan yang unggul secara bisnis. Oke, nextnya. Nah, gimana sih praktek nyatanya untuk membangun learning culture gitu ya, teman-teman? Mungkin kalau di sini teman-teman biasanya lebih familiar dengan yang namanya learning to training gitu ya, training di dalam kelas atau mungkin juga workshop gitu ya, teman-teman, di mana workshop eksternal dan lain sebagainya. Nah, cuma hal itu kan biasanya effortnya cukup besar gitu ya untuk melakukannya. Eh, Waktunya juga mungkin bisa lebih lama dan juga cost-nya juga nggak sedikit gitu. Nah, bukan berarti itu suatu hal yang di-discourage, bukan, tapi justru itu juga highly encourage gitu ya teman-teman. Artinya itu adalah sudah mulai salah satu step untuk membangun learning culture. Tapi di luar dari itu, ada banyak cara-cara lain yang bisa dilakukan untuk membangun learning culture gitu ya. Jadi di sini ada namanya model 70-20-10 dan ini sebenarnya adalah model pembelajaran yang efektif untuk orang dewasa gitu ya. Karena kan kita menganggapnya talent-talent kita ini adalah orang dewasa, tentunya berbeda dengan pembelajaran yang mungkin sifatnya adalah di remaja dan lainnya yang memang ada di sekolah formal gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan? Yaitu 70% pembelajaran terjadi melalui pengalaman langsung. Maksudnya apa? Ini sebenarnya sesimpel on the job learning gitu ya teman-teman. Jadi belajar dari role-nya saat ini, belajar dari pekerjaannya melakukan project-project apa saja sih, atau mungkin proses-proses apa saja yang terjadi di dalamnya, apakah masih ada yang bisa diimprove dari teman-temannya atau yang lain sebagainya. Dan masuk ke yang 20% adalah melalui interaksi sosial. Kalau 70% mungkin lebih banyaknya kita belajar dengan tim dengan anggota satu tim gitu ya, kalau misalkan kita dalam satu tim. Nah, kalau 20% ini bisa kita perluas lagi nih, teman-teman. Jadi belajar dengan mungkin tim yang berbeda gitu ya, dengan leader dari tim yang berbeda, peers dari tim yang berbeda, ternyata memiliki interest ataupun ketertarikan yang sama. Misalkan di topik data analytics nih, oh mau dong belajar dari tim IT dan lain sebagainya. Itu tuh bisa. Ataupun ini bisa juga langsung difasilitasi oleh tim people gitu ya untuk membuka wadah interaksi sosial untuk adanya uh, learning culture sesama karyawan di dalam organisasi tersebut. Gitu. Dan yang terakhir baru adalah 10% dari pelatihan formal seperti tadi yang sudah di-mention. Dan artinya apa? Bahwa sebenarnya learning ataupun training itu harus dibangun nih, teman-teman, dalam rutinitas kerja sehari-hari. Caranya apa? Ya bisa melalui coaching, bisa melalui job rotation gitu ya, mungkin yang lebih besar effortnya. Bisa juga cross-functional project, dan juga sesimpel peer learning seperti tadi yang sudah aku mention. Oke, boleh di next. Nah, kalau tadi culture and capability mungkin banyak fokusnya ke organisasi secara keseluruhan gitu ya, atau heavy-nya banyak di tim HR-nya gitu, tim learning-nya gitu. Nah, tapi ini kita juga jangan sampai lupa bahwa leader ataupun bosnya juga gitu ya adalah enabler gitu di timnya. Jadi nggak harus dari tim people, nggak harus dari tim HR. Sebenarnya leader juga berperan krusial dalam membangun learning culture. Nah, ini juga disebutkan oleh Dave Ulrich bahwa great talent needs great leadership. Kalau misalkan teman-teman pernah baca ataupun pernah dengar gitu ya, bahwa Dave Ulrich ini adalah salah satu bapak modernnya dunia per HR modern kayak gitu. Nah, oleh karena itu implikasinya apa nih? Bahwa leader bukan hanya pemberi tugas, bukan hanya bos, tapi mereka memiliki responsibility lebih dari itu sebagai pencipta lingkungan belajar dan juga penguat kapabilitas timnya. Nah, ini juga didukung oleh report dari Gallup yang bilang nih katanya 70% variabel dalam engagement tim, keterlibatan karyawan di dalam tim itu ditentukan oleh pemimpinnya. Jadi kalau kita ingin membangun talent yang berimpact, kita juga harus mulai lihat dari kualitas kepemimpinannya. Oke, boleh di next. Nah, yang terakhir adalah career growth and ownership nih, teman-teman, gitu ya. Eh, Boleh fokus ke kotak yang sebelah
kiri dulu gitu ya, yang pertama dulu, bahwa talent yang berkontribusi besar biasanya mereka tuh melihat masa depan yang jelas di organisasinya. Jadi peluang karirnya gimana sih di organisasi ini gitu ya, karir developmentnya gitu. Nah, ini juga ada fakta yang ataupun report gitu ya dari Gartner yang bilang bahwa karyawan tuh most likely akan bertahan lebih lama ketika melihat peluang pengembangan karir yang nyata gitu ya. Jadi balik lagi, career growth, learning and development itu tuh adalah suatu hal yang dianggap essential untuk meretain karyawan, misalkan seperti itu. Maka dari itu, penting bagi organisasi untuk menyediakan jalur karir yang bukan hanya mengenai naik jabatan, tapi juga gimana sih memperluas perannya, tantangannya juga mungkin sehingga dari situ bisa belajar lebih lagi gitu ya, dan juga tentunya ruang untuk tumbuh. Nah, contoh yang dilakukan adalah eh, se- salah satu yang dipraktikkan juga sih di company aku saat ini adalah membuat IDP, yaitu Individual Development Plan. Nah, kemudian itu mengenai career growth dan yang ownership-nya gimana nih? Ketika ngomongin ownership, kita tuh nggak bisa terus-menerus menjadi satu-satunya pihak yang mendorong karir talent gitu ya. Jadi ini adalah suatu hal yang eh, melibatkan semua pihak gitu ya. Jadi bukan karyawan doang yang diminta, bukan organisasi doang yang diminta, tapi juga keduanya. Nah, dan di ownership ini adalah bagian dari responsibility ataupun bagian dari karyawan itu sendiri gitu. Nah, ketika talent kita nih merasa memiliki perjalanannya sendiri, maka komitmen dan performa mereka tuh juga akan meningkat, gitu ya. Jadi punya nih sense of ownership dalam pekerjaannya. Ini tanggung jawabku, aku akan menyelesaikannya dengan sebaik mungkin. Bukan hanya karena pihak luar yang menyuruh aku, tapi aku juga ingin menyelesaikannya dengan lebih baik. Nah, itu salah satu sesimpel itu mindset dari ownership gitu ya, teman-teman. Nah, praktiknya apa sih yang bisa dilakukan? Misalkan kita adalah seorang leader ataupun ya biasanya seorang leader gitu ya. Kita bisa menggunakan pendekatan yang berbasis kekuatan dan potensi diri gitu dari diri mereka, dari talent-talent kita agar dapat aktif ketika mengembangkan diri gitu. Nah, contohnya juga ini bisa di brought up gitu ya, dibahas dalam career conversation. Dan ini juga harus menjadi sebuah budaya ataupun culture dari organisasi tersebut gitu ya, membiasakan yang namanya career conversation. Dan bukan hanya dilakukan saat tahunan aja ataupun hanya performance appraisal aja gitu. Jadi ketika ngomongin career conversation gitu ya, membahas tentang apa sih yang mau di-developnya lagi ataupun mau memberikan feedback sejauh ini progres kamu di sini sudah lebih baik ataupun mungkin belum lebih baik dan lain sebagainya, itu yang bisa diutamakan adalah strength mereka, kekuatan diri mereka, dan potensi diri mereka. Seperti itu. Oke, next. Nah, eh, akhirnya gimana sih kita bisa menyusun strateginya nih? Kalau misalkan tadi udah ngebahas prinsip-prinsipnya, gimana sih strategi penguatan impact dari seorang talent gitu ya? Nah, ini teman-teman kalau bisa lihat kotak 4 yang di atas adalah lebih ke arah sifatnya strategi gitu ya. Ketika ngomongin strategi, biasanya lebih long term lagi gitu ya. Bisa lebih long term lagi, melibatkan banyak stakeholders dan lain sebagainya. Nah, yang pertama, salah satunya adalah kita bisa mengintegrasikan learning ke siklus kerja harian gitu. Bisa juga dijadikan target atau di-add di KPI gitu ya. Jadi seperti yang tadi bisa dilihat di model 70-20-10 bahwa learning ini bukan hanya 10% mengikuti training doang nih teman-teman, tapi juga bisa diintegrasikan ke pekerjaan sehari-hari. Misalkan harus mempelajari suatu modul dulu nih ketika mau menghandle klien A atau klien B misalkan gitu ya untuk suatu role tertentu dan itu bisa di-add untuk di target para talent kita. Nah, strategi yang berikutnya adalah membangun sistem feedback dan juga coaching. Seperti yang tadi sudah saya mention juga gitu ya, bahwa feedback itu bisa dimulai ketika dalam pekerjaan sehari-hari, ataupun bisa juga kalau mau menyediakan sesi lebih khususnya gitu ya, itu bisa melalui one-on-one. Nah, strategi berikutnya adalah dengan mendesain program akselerasi untuk high potential talent. Mungkin kalau teman-teman di sini familiar juga gitu ya dengan Nine Talent Box, high potential talent itu mereka yang bisa dibilang top performer dan juga potensinya sesuai dengan namanya ya, potensinya tinggi gitu ya untuk eh, berkontribusi di company ataupun di perusahaan. Dan dengan demikian bisa juga untuk menjadi succession planning ke depannya.
Dan yang terakhir, ini juga pendekatan yang saat ini lagi hangat-hangatnya nih teman-teman di dunia HR, bahwa kita bisa menggunakan data ataupun talent analytics, people analytics, HR analytics, apapun itu namanya yang berkaitan dengan analytics, untuk mengambil keputusan development. Ataupun sebenarnya kalau mau di-stretch lebih jauh lagi, ini bisa untuk keputusan seluruh per HR-an gitu ya. Sehingga decision ataupun keputusan yang diambil ini sifatnya bisa lebih objektif gitu ya, dan juga tentunya ada data-data yang mendukungnya. Nah, itu ngomongin strategi. Kalau untuk practices-nya, teman-teman bisa lihat di tabel yang bawah gitu ya, di kotak yang bawah. Ini sudah dibagi antara quick wins dan long term plan. Kalau misalkan kita mau mulai nih, tapi mungkin resources-nya belum terlalu sebesar itu, maturity level dari organisasi juga mungkin belum semature itu gitu ya. Mungkin bisa teman-teman coba praktikkan dari yang quick wins. Yang pertama tadi ya, sangat encourage untuk career conversation. Jadi talent kita itu tahu bahwa bekerja itu bukan hanya sekedar kerja doang tentang target yang mereka harus capai, tapi gimana sih pengembangan karir mereka gitu ya, development mereka, kontribusi mereka, apa juga impact-nya terhadap organisasi ataupun divisi mereka saat ini, misalkan sesimpel itu. Nah, quick wins yang kedua adalah job shadowing program. Job shadowing program ini biasanya kalau saat ini ya di company saya saat ini adalah eh, banyaknya untuk para new joiner, para talent-talent yang baru join gitu ya di company. Dan mereka biasanya shadowing dulu nih dengan teman-teman rekan-rekan setimnya ataupun bisa juga dengan leadernya. Gimana sih best practices-nya dalam role-nya saat ini, misalkan seperti itu. Dan yang terakhir adalah peer feedback session. Jadi mungkin tadi yang sebelumnya sifatnya feedbacknya antara bos dengan staff ataupun leader dengan subordinate, ini juga bisa diterapkan dengan peer gitu ya, rekan sesama timnya, misalkan seperti itu. Ataupun peers ini juga bisa di-stretch lebih jauh lagi untuk teman-teman yang pernah bekerja di luar divisinya, misalkan seperti itu. Nah, sedangkan untuk long term plan ini biasanya sudah berkaitan juga dengan program yang lebih jangka panjangnya dalam jangka panjang gitu ya. Jadi waktunya pun lebih lama, effort yang diberikan juga harus lebih besar gitu ya. Misalnya talent marketplace internal, juga leadership development framework, dan yang pasti adalah succession and mobility plan. Nah, ini harusnya long term plan ini juga adalah praktek-praktek yang sangat umum ya di dunia per HR-an. Jadi ini highly encourage kalau misalkan teman-teman mau membangun talent yang berimpact seperti itu. Boleh di next? Oke, nah sebenarnya materinya itu aja teman-teman. Jadi semoga bisa dicerna dengan baik gitu ya dan cepat juga. Eh, jadi summary yang ingin aku sampaikan di sini, takeaways-nya ada apa aja sih? Yang pertama adalah hiring itu hanya tahap awal ya teman-teman. Jadi sebenarnya ngomongin perjalanan talent, perjalanan karyawan, hiring itu baru sekian persen ya, belum ke depan-depannya lagi gitu. Jadi kita harus melihat hiring sebagai titik awal gitu ya. Dan kemudian organisasi perlu menjadi tempat di mana talent ini bisa berkembang dan memberikan dampak yang nyata. Karena menyambung ke poin yang ketiga bahwa people don't leave companies, they leave environments where they feel unseen or underutilized. Gitu. Sehingga bisa di-close dengan satu kalimat penutup mungkin ya teman-teman, bahwa talenta yang terbaik ketika mau membicarakan membentuk talent yang berimpact, itu bukan hanya ditemukan, tapi juga dibentuk. Oke, seperti itu dari aku, Mbak Septi. Aku kembalikan lagi ke Mbak Septi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Akila atas materinya, sangat menarik ya di sini. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah masuk ke sesi question and answer. Tapi sebelum kita masuk ke sesi sini, teman-teman bisa untuk menanyakan pertanyaannya di kolom chat atau bisa raise hand terlebih dahulu ya. Nah, diinformasikan nanti bagi penanya terbaik gitu ya, nah yang akan dipilih dari Mbak Akilah langsung di sesi ini nanti berkesempatan untuk dapat reward dari Mekari. Tentunya bagi teman-teman penanya seperti biasanya, di sesi question and answer ini juga kita ada memberikan reward juga nih dari evaluasi ekosistem yang biasanya nanti di-announce dari Mas Andrian ya, bagi penanya terbaik pilihan juga. Boleh teman-teman, nah saya ingin membahas di sini terkait dengan materi ini, teman-teman. Menarik sekali bahwasannya hiring itu hanya tahap awal. Nah, bagi teman-teman FRC yang notabene ada
berfokus pada CV-nya aja ya Mbak Akila ya, CV melihat apalagi untuk kebutuhan IT industri, biasanya melihat oh dia bisa pakai tools ini nih biasanya mau mumpuni ya secara kapabilitas. Namun salah satu hal yang penting untuk dilakukan adalah teman-teman agar paham juga melihat karakteristik ya mungkin ya dari kandidatnya gitu ya. Apakah kandidat ini memiliki mungkin kategori soft skill yang baik gitu ya. Karena kita juga ingin mencari kandidat yang tidak hanya tepat untuk pekerjaannya tapi juga berimpact untuk organisasi atau perusahaan. Biasanya seperti itu ya. Nah, kemudian tentunya bagi teman-teman yang mungkin di sini juga sudah ada positionnya memiliki kepentingan ataupun apa ya semacam kemungkinan untuk teman-teman mengembangkan organisasi lebih lanjut, teman-teman memahami bahwasannya organisasi itu menjadi salah satu tempat yang cukup krusial di mana tidak hanya untuk bekerja saja, tetapi tempat untuk talent kita berkembang lebih lanjut dan memberikan dampak, of course ya. Salah satu tombak paling akhir dari human resource adalah people and development. Dan sini people don't live company, but they live environment where they feel unseen or on the relationship. Nah, oke teman-teman. Jadi memang ya, mungkin nih teman-teman sebelum ada di posisi sebagai HR atau HR, sorry sorry. Di sini teman-teman mungkin sudah mengalami fase-fase bagaimana ya mencari pekerjaan itu yang pas dengan diri teman-teman. Kemudian juga gimana sih dapat pekerjaan yang memang bisa mengcover teman-teman. Nah, mungkin kalau teman-teman sudah ada di posisi ini, teman-teman bisa ya gitu ya mengembangkan apa yang sebaiknya ini bagus dikembangkan tetapi sebenarnya ini tidak bagus untuk dilakukan gitu ya teman-teman sekedar masukkan saja. Oke Mbak Akila, di sini kita sudah ada teman-teman yang bertanya di kolom chat sambil nih teman-teman FRC di jam pulang kerja mulai berangsur masuk ya. Mbak Akila sudah selesai tapi no worries teman-teman, kita nanti ada sesi recordnya untuk Mbak Akila ya. Oke, silakan untuk yang resen terlebih dahulu nih sudah on cam. Di sini kita ada Mbak Ayudia Indrawati. Halo Mbak Ayudia. Iya, halo Mbak Septi. Oke, bagaimana Mbak? Sehat? Iya, sehat, alhamdulillah. Oke, untuk posisi saat ini lagi di kantor atau aktivitas seperti apa? Enggak sih, lagi nggak di kantor, di rumah aja. Oke, mantep ya. Berarti tadi ngikutin ya sesi materi dari Mbak Akila. Oke, Mbak Ayudia, boleh langsung ditanyakan ke Mbak Akila pertanyaan. Terima kasih Mbak Septi. Iya Mbak Akila, sebenarnya yang mau saya tanyakan jadi gini, gimana kalau misalnya kita tahu kita punya talent yang slow learner gitu ya, tapi mungkin dari saat proses recruiting kita tahu dia punya potensi yang besar gitu. Nah, itu gimana sih caranya supaya dia tuh bisa istilahnya bisa bersaing dengan yang mungkin ada juga yang talent yang dia fast learner, tapi kita tahu potensinya mungkin nggak sebesar si yang slow learner ini. Mungkin Mbak Akila punya contoh mungkin di tempat Mbak Akila ada nggak sih yang case-nya kayak gini? Nah itu kayak gimana cara untuk apa mengtreatmentnya seperti apa supaya berimpact? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Aidia. Ini Mbak Septi langsung aku jawab saja, Kak? Boleh langsung dijawab, Mbak. Oke, jadi ini mengenai case slow learner tapi ada potensinya gitu ya Mbak ya. Oke, nah sebenarnya kalau dari perspektif aku dan tim gitu ya, eh, kita nggak bilang slow learner atau fast learner. Ya secara praktik mungkin memang bisa dibilang seperti itu. Tapi kita melihatnya adalah potensi yang dimiliki mungkin berbeda-beda gitu ya. Jadi sebenarnya lebih ke arah assessment terlebih dahulu dan jangan langsung memberikan judgement tertentu terhadap seorang talent gitu. Misalkan bahwa oh dia ini slow learner atau seperti apa. Mungkin itu hanya asumsi di awal. Kita perlu cek lagi sebenarnya slow learning ini apakah memang dia yang belum bisa mengejar target yang datangnya dari diri dia atau sebenarnya resource dari timnya masih belum mendukung nih. Seperti itu. Dan ataupun sebenarnya karena setiap karyawan mungkin memiliki strength-nya masing-masing gitu ya. Seperti tadi yang sudah saya mention bahwa kita bisa menggunakan pendekatan strength dan juga potensi diri. Jadi ketika kita mencoba melakukan career conversation ataupun sesi feedback juga ya tentunya dengan talent-talent seperti ini, bantu mereka untuk
bisa aware bahwa ada sebenarnya hal yang masih perlu diimprove dan juga hal apa nih yang mungkin masih lacking dari sisi tim ataupun dari organisasi sehingga perlu untuk menemukan titik tengah antara keduanya gitu. Nah, kalau misalkan boleh share salah satu case, sebenarnya mungkin terjadi di tim aku gitu ya, Mbak. Sebenarnya bukan slow learning, bukan slow learner balik lagi gitu ya, tapi memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, kalau misalkan ini, let's say di dalam suatu tim itu orangnya ada banyak, talentnya ada banyak, nah itu bisa digunakan salah satunya adalah gimana melihat tadi ya strength ataupun potensial masing-masing. Misalkan dari tiga orang, misalkan dari dua orang nih, role-nya saat ini adalah sama-sama staff, role-nya saat ini sama-sama associate gitu misalkan. Nah, seharusnya dengan bilang seperti itu, mereka bisa diekspektasikan deliver pekerjaan yang sama, deliver impact yang sama gitu ya. Tapi dari kedua orang ini ternyata memiliki potensi yang berbeda. Ketika talent A, dia lebih paham untuk cara mengolah data dibandingkan mendeliver public speaking gitu ya. Sedangkan satu laginya adalah public speakingnya lebih bagus dibandingkan mengolah datanya gitu. Nah, itu salah satunya bisa yang dikedepankan. Oke, kamu bagusnya di sini, boleh untuk dikembangkan, tapi sepertinya perlu nih belajar satu sisi lagi sesuai dengan yang diekspektasikan, misalkan dengan talent yang lainnya. Seperti itu. Jadi yang pasti pertama adalah assess dulu apakah memang slow learner-nya itu slow learner apa sih atau sebenarnya memang potensinya aja yang berbeda. Terus yang kedua adalah encourage lagi feedback dengan aku encourage lagi gitu ya untuk memberikan feedback secara langsung karena mungkin aja mereka ini belum paham ataupun belum sadar gitu bahwa adanya tadi ya ekspektasi yang belum terdeliver dengan baik gitu impact-impact yang sebenarnya belum terdeliver dengan baik gitu ya dan yang ketiga makanya pastikan sesuai yang tadi aku mention gitu ya Mbak bahwa adanya clarity of impact gitu ya apa sih yang sebenarnya diekspektasikan dari mereka apa sih yang sebenarnya diekspektasikan nih harus bisa cepet nih belajarnya gitu. Dan ketika organisasi sudah mencoba memberikan intervensi, itu baru dikembalikan lagi ke talentnya. Apakah dia bisa keep up dengan hal-hal yang sudah diberikan, atau sebenarnya justru ya mungkin belum sesuai gitu ya dengan apa yang diharapkan dan itu perlu strategi yang berbeda lagi. Kurang lebih kayak gitu sih Mbak. Kira-kira cukup menjawab kan? Bagaimana, Mbak Ayu? Silahkan, sangat menjawab sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Yu atas pertanyaannya ya. Mbak Akila, semoga semakin semangat karena saya lihat di kolom chat ini semakin banyak dan berjilid-jilid ya Mbak untuk pertanyaannya. Waduh, ini menarik sekali nih. Aduh. Ini sangat banyak, tapi saya akan bacakan terlebih dahulu ya Mbak. Kita masih ada sesi untuk sesi tanya jawab di sini. Ada pertanyaan, saya akan bahas pertanyaan. Ada satu pertanyaan, kita pilih. Oke, sepertinya, nah, dari Fitrianto Priyohutomo, Mbak, izin bertanya ke Akila, apakah seorang talent acquisition dapat menjalankan fungsi sebagai talent development juga? Karena setahu saya, talent acquisition juga memiliki fungsi menjalin hubungan jangka panjang dengan talenta yang Hmm, dia hire. Thank you. Boleh untuk Mbak Akila oke. jawab sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya? Ini pertanyaan dari Mas Nur ya? Iya, Nur Oke. Fitrianto. Oke, thank you Mbak. Nah, ini menarik sih ya, karena balik lagi seperti yang tadi mungkin aku mention juga gitu ya, untuk learning and development ataupun people development itu biasanya memang sangat bergantung dengan maturity level dari organisasinya, kemudian juga struktur organisasinya, even sampai prioritas dan tujuan dari organisasinya itu sendiri gitu sih. Nah, kalau pertanyaannya apakah TA bisa digabung nih sama talent development juga gitu ya, talent acquisition bergabung dengan talent development. Nah, jawabannya sebenarnya bisa sih, gitu. Tapi balik lagi, harus dicek dulu. Apakah saat ini level maturity organisasinya masih perlu fokus di hiring nih? Atau sebenarnya hiringnya sudah mulai slow, jadi udah mulai bisa shifting gitu ya. Jadi bukan ditambah ya, role-nya itu yang awalnya heavy di rekrutmen, tapi sekarang karena sudah slow nggak perlu lagi yang banyak yang direkrut gitu ya. Jadi work scope-nya itu bisa shifting ke arah learning and development ataupun people development seperti itu. Nah, eh, kalau fungsi development, karena kan fungsi development itu juga load-nya cukup besar ya teman-teman. Jadi kalaupun misal dilakukan dengan hiring, balik lagi, apakah bandwidth-nya cukup, apakah
saat ini di plate-nya masih cukup banyak nih pekerjaannya, sehingga yang pastinya harus memastikan bahwa antara acquisition dengan development, ketika ada dua goals yang sama-sama besar, itu tuh harus bisa sama-sama dilakukan secara optimal. Seperti itu. Oke, Eh, cukup menjawab ya. kalau agak sedikit lagi Mbak, ada yang mau aku tambahkan. Nah, Oke, kalau baik. fungsi development pada talent acquisition, mungkin bisa lebih ke arah memberikan feedback atas hasil hiringnya juga sih, gitu. Apakah mungkin gapnya masih terlalu jauh atau enggak. Jadi nggak harus selalu memberikan training, tapi mungkin bisa juga nih dengan mengakses talent-talentnya apakah sudah sesuai dengan ekspektasi saat awal hiring ataupun belum. Kalaupun belum, seperti apa yang masih harus dikembangkan dari proses hiringnya itu sendiri. Seperti itu. Oke, semoga terjawab ya Mas Nur Fitrianto. Mbak Akilah, kita berangsur lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Nahdiatul Ulfa. Nah, Ya. pertanyaannya adalah, Mbak Akila izin bertanya, bagaimana HR dapat mengidentifikasi dan memprioritaskan pengembangan talent sebagai solusi untuk membantu perusahaan keluarga yang struggling dengan KPI atau OKR? Apa pendekatan yang paling efektif untuk menyampaikan urgensi pengembangan talent kepada pemilik perusahaan yang mungkin memiliki fokus berbeda? Wah, ini sepertinya curhat ya, Mbak Hmm. Akila. Mungkin kalau kita melihat dari sisi company, tapi ada company yang mungkin eh, sama juga company, tapi mungkin fokusnya berbeda. Silakan untuk dijawab. Oke. Nah, ini dari Mbak Nahdiatul ya, Mbak Nahdiatul. Oke. Nah, sebenarnya kalau boleh disclaimer sedikit gitu ya Mbak, ketika ngomongin KPI ataupun OKR, itu saat ini di company saya gitu ya, adalah ada ranahnya tersendiri gitu ya, dibandingkan people development. Jadi biasanya ini heavily-nya di handle oleh tim organizational development gitu ya. Tapi mungkin uh, bisa juga sedikit sharing perspektif karena pernah bekerja bersama tim OD juga gitu ya dalam hal ini. Nah, pertama perlu diketahui untuk KPI ataupun OKR ini sebenarnya adalah dua hal yang berbeda gitu dulu ya. Jadi perlu identifikasi dulu sebenarnya OKR-nya seperti apa ataupun KPI-nya ya OKR ketika menurunkan ke KPI itu mau seperti apa, seperti itu. Dan kalau kita lihat tentunya juga perlu tahu dulu nih sebenarnya industri dari perusahaan keluarganya ini seperti apa. Kenapa bisa struggling? Apa kira-kira yang masih resources dalam organisasinya yang menyebabkan KPI ataupun pembuatan OKR-nya ini masih cukup struggling gitu ya. Apakah mungkin sebenarnya eh, tim HR-nya yang belum punya, let's say perlu refreshment nih mengenai apa sih KPI ataupun OKR itu? Ataupun sebenarnya itu balik lagi ke manajemennya nih yang belum melihat KPI ataupun OKR ataupun pengembangan talent itu sebagai salah satu prioritinya gitu. Jadi sebenarnya banyak banget skenario yang bisa terjadi eh, ketika menghadapi hal seperti ini dan juga perlu diidentifikasi sebenarnya salah satu root cause-nya pembuatan yang menyebabkan strugglingnya ini apakah memang tadi ya KPI pemahaman KPI OKR yang belum pas atau sebenarnya balik lagi ke priority dari manajemen atau mungkin faktor-faktor yang lainnya seperti itu. Nah, eh, kalau misalkan seperti ini juga kita bisa lihat ya, apakah perusahaan yang memang cukup ambisius, kalaupun memang biasanya cukup ambisius itu bisa kalau di kita ada bisa pakai OKR seperti itu. Tapi kalau misalkan sebenarnya balik lagi perusahaannya memang lebih banyaknya BAU gitu ya, sifatnya administrasi sehari-hari gitu ya, bisa cukup pakai KPI seperti itu. Atau sebenarnya bisa di-combine. Jadi balik lagi uh, kalau misalkan mau ngasih tahu pendekatan efektif yang paling efektif seperti apa, harus tahu dulu sih industrinya seperti apa, struktur organisasinya, even maturity level dari organisasinya seperti itu ya. Nah, jadi bisa di-combine gitu. Nah, oke sebentar. Kalau pendekatan yang paling efektif menyampaikan. Oke, ya, jadi itu sih Mbak. Pendekatan paling efektifnya adalah kalau bisa beri saran, identifikasi dulu root cause-nya apa tadi ya di organisasinya. Kenapa bisa menyebabkan adanya struggling dalam membuat priority pengembangan talent tadi. Dan yang kedua juga disesuaikan dengan resources yang ada gitu.
Nah, sebelumnya juga mohon maaf nih Mbak, kalau misalkan dari aku kurang bisa memberikan contoh yang konkret gitu ya, karena balik lagi sebenarnya ini adalah ranah yang lebih ke arah tim organizational development, tapi itu beberapa case yang juga sebenarnya sudah pernah dialami oleh saya dan bekerja dengan tim, pernah berkolaborasi gitu ya dengan tim organizational development. Kurang lebih seperti itu sih Mbak. Semoga cukup menjawab ya. Oke, terima kasih Mbak Akila. Mbak Akila ada lagi nih. Dan masih cukup waktunya. Ini ada pertanyaan dari Putri Ajeng. Halo Putri Ajeng. Nah, izin bertanya Kak, apa ya step by step yang harus kita lakukan sebagai HR ketika ada case kalau perusahaan belum menerapkan talent management sama Hmm. sekali? Biasanya perusahaan baru ya Mbak Akila ya. Sedangkan Hmm. kondisi talent yang ada saat ini sama sekali tidak ada perkembangan dari sisi dirinya masing-masing. Dan bagaimana caranya harus memulai ketika situasinya talent sudah sibuk dengan project base-nya masing-masing agar tidak mengganggu project yang saat ini berjalan. Wow, ini dilematik, tapi ini sering terjadi untuk new company. Boleh Mbak Akilah dibantu jawabannya? Oke. Ini berarti bisa dibilang agak mirip ya dengan pertanyaan sebelumnya ya Mbak. Jadi talent management ataupun talent development itu belum jadi salah satu fokus dalam praktik priority lah ya dalam memanage organisasi ataupun per-HR-nya gitu. Oke. Eh, Sebentar, coba aku sedang pahami dulu lagi pertanyaannya. Oke, nah ini berarti benar kurang lebih mirip dengan pertanyaan sebelumnya ya. Jadi perlu identifikasi dulu lagi sebenarnya perusahaan ini belum menerapkan talent management. Kenapa sih? Apakah mungkin karena masih early stages gitu ya? Tadi seperti yang Mbak Septi bilang, karena perusahaan baru, oh fokusnya banyak di hiring karyawan, misalkan seperti itu. Atau sebenarnya belum ada knowledge yang cukup nih untuk membuat talent management dalam praktik talent management di dalam company-nya. Atau sebenarnya justru ini adalah perbedaan priority bisnis gitu ya. Jadi belum ada plate ataupun bandwidth dalam melakukannya kayak gitu. Nah, eh, dan sebenarnya teman-teman ngomongin talent management ataupun talent development itu nggak harus selalu langsung strategi yang jangka panjang. Seperti tadi yang aku bilang ya, ada beberapa quick win yang sebenarnya bisa kita lakukan sebagai langkah-langkah awal yang mungkin lebih applicable di organisasi teman-teman gitu ya. Karena nggak bosan-bosannya saya mention gitu ya bahwa talent development itu juga sangat berkaitan dengan maturity level dari sebuah organisasi. Seperti itu. Jadi kalau misalnya memang masih ada level baru untuk mau tahu nih gimana bikin talent development-nya, sesimpel bikin learning culture yang tadi sudah aku jelaskan gitu ya di pas deck-nya. Misalkan membangun dari oke kita bikin rutin diskusi one on one. Dari situ eh, mungkin bisa diwajibkan nih dari HR-nya untuk melakukan one on one minimal 1 bulan sekali dan nanti hasilnya bisa di-report ke tim HR lagi gitu ya. Awalnya dengan membentuk culture seperti itu, maka muncul juga mulai opportunity gitu ya untuk membahas tentang balik lagi career conversation ataupun juga apa sih skill yang masih lacking sehingga masih membutuhkan development baik itu dari diri talentnya ataupun dari talent merasa sepertinya organisasi ini masih kurang dari segi apa sih gitu. Jadi inputnya juga bisa reciprocal gitu ya, bukan hanya kita ke talent, tapi talent mungkin bisa ngasih input ke kita gitu. Apa sih yang masih bisa dikembangkan, apa yang mereka masih bisa butuhkan di organisasi. Kayak gitu. Dan itu mungkin adalah yang lebih sifatnya ke arah learning culture gitu ya. Tapi kita perlu ingat lagi bahwa learning culture itu bukan hanya yang sifatnya training, bukan hanya sifatnya sosial, tapi bahkan tadi yang paling besar adalah 70% di on the job training ataupun on the job learning gitu. Jadi kalaupun memang saat ini project base-nya masih mendominasi gitu ya dalam pekerjaan seorang talent, sehingga mau mengadakan inisiatif talent develop itu kayaknya susah nih gitu. Mungkin kita bisa lihat dari situ ya teman-teman. 70%-nya on the job training ini sebagai salah satu acuan ketika membuat talent management. Apakah sudah sesuai nih uh, performa mereka dengan yang diekspektasikan? Apakah masih ada potensi-potensi dari diri mereka yang masih bisa dikembangkan ke depannya? Ataupun sesimpel mau mengakses dulu nih kompetensi talent kita nih udah sesuai belum sih dengan demand yang dibutuhkan dari pekerjaannya saat ini gitu. Jadi eh, balik lagi macam-macam sebenarnya Mbak Putri yang bisa dilakukan.
khususnya untuk perusahaan yang baru gitu ya. Jadi nggak harus selalu langsung ke arah talent development inisiatif yang memerlukan dedikasi waktu dan effort tersendiri. Oke, seperti itu Mbak Septi. Semoga cukup menjawab ya untuk Mbak Putri. Oke, thank you Mbak Akila. Mbak Akila, tapi di sini ada pertanyaan lagi yang mungkin hampir mirip, cuman membedakan bagaimana nih. Tadi kan memang belum ada nih, mungkin new company itu belum ada sistem yang terstruktur ya, tapi Hmm, kebutuhan talent itu mendesak. Ini sama dengan pertanyaannya dari Mbak Konita. Kira-kira langkah awal atau strategi prioritas apa nih yang bisa dilakukan? Mungkin dari talentnya ya, as employee untuk mengajukan hmm. mungkin ke manajemen atau sebaliknya. Oke. Nah, sebenarnya kalau dalam praktiknya ya Mbak, tidak ada, menurut aku gitu ya, tidak ada yang ideal harus dari organisasinya duluan atau dari employee-nya duluan gitu. Jadi bisa antara keduanya. Kalau misalkan itu memang datangnya langsung dari organisasinya, tentu baik ya, karena itu sudah menjadi salah satu eh, kesadaran ketika memanage sebuah organisasi tadi menerapkan perspektif eh, talent adalah investasi seperti itu, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan mau ngomong salah satu langkah awal yang bisa dilakukan tadi ya Mbak, identifikasi lagi sebenarnya maturity levelnya seperti apa, kebutuhan organisasinya seperti apa, dan resources yang dibutuhkan tuh yang bisa di-afford tuh apa sih, sejauh mana sih, kayak gitu. Nah, oke. Mbak, sorry, tadi itu pertanyaannya dari siapa? Aku agak belum menyebutkan namanya nih. Ini dari Mbak Konita. Oh, oke, oke. Oke, Mbak Konita ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, Mbak. Kalaupun memang balik lagi ya, talent mapping ataupun talent management yang terstruktur itu kan tentunya melibatkan banyak pihak, melibatkan waktu yang lebih luas, melibatkan waktu yang lebih lama, even kadang uh, nggak jarang juga gitu ya, memerlukan cost tertentu gitu. Makanya kita bisa mulai dengan hal-hal yang cukup simple tadi gitu. Kurang lebih seperti itu sih, Mbak. Oke, mantap ya teman-teman pertanyaannya. Mungkin ini saya buka satu pertanyaan yang akan dijawab. Sebenarnya ada 3 pertanyaan Mbak Akila, tapi saya gabungkan yang akan langsung dijawab dari Mbak Akila. Ya. Pertanyaan yang pertama itu dari Mas Tegar Rahmanto. Bagaimana cara bisa tetap melakukan people development namun budget development company terbatas? Ini dimaklumi ya. Biasanya no company Mhm. struggle seperti itu. Kemudian Ya. dari Mas Ivan Tanoto, eh, skill atau mindset utama nih yang wajib dimiliki seorang talent agar bisa memberikan dampak. Dan yang Mhm. terakhir dari Mas Muklis, tantangan apa aja sih yang sering dihadapi dari perusahaan dan bagaimana cara mempertahankan people development yang bagus atau terbaik di perusahaan tersebut? Mungkin banyaknya tawaran ya dari eksternal kepada talent tersebut gitu. Oke, ini sepertinya pertanyaannya menanyakan yang beda-beda semua ya, Mbak. Yes. Jadi mungkin aku boleh jawab dulu yang dari Mas Tegar berarti ya terkait Iya. budget development company yang terbatas. Nah, ini sebenarnya semoga bisa cukup menjawab ya, Mas, dari yang tadi sudah aku mention gitu ya, bahwa people development itu nggak harus selalu dengan uh, grand gesture gitu ya, nggak harus selalu dengan gimana caranya bisa sertifikasi, langsung training, langsung apa, nggak harus selalu dari situ, meskipun kalau misalkan sudah ke arah sana tuh sudah baik gitu ya, sudah lebih aware artinya kan ketika ingin mendevelop seorang talent atau yang berimpact gitu. Tapi bisa dengan hal-hal yang quick win tadi sebenarnya. Apa aja dan sekarang tuh udah banyak banget resources yang bisa kita akses untuk bisa menjadi inisiatif dari people development. Nah, teman-teman, kalau boleh sharing sedikit gitu ya, sebenarnya even di role aku saat ini tuh bukan hanya bagaimana cara memberikan training, bukan hanya cara memberikan learning. Even sesimpel kita mengakses dulu nih capability ataupun kompetensi karyawan kita, sehingga kita bisa memapping, ataupun sehingga kita bisa membuat sebuah kamus kompetensi dan lain sebagainya, itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan, tapi tidak memerlukan budget yang begitu besar, gitu teman-teman. Jadi balik lagi, silahkan diidentifikasi terlebih dahulu di dalam organisasinya teman-teman. Silahkan duduk gitu ya dengan para stakeholders, para manajemen. Kalau misalkan mau mengembangkan people development, apa sih priority bisnisnya saat ini? Ataupun kalau belum sempat sampai ke sana karena semuanya orang pada sibuk, bisa kita mulai inisiatif terlebih dahulu sebenarnya. Apa sih yang bisa menjadi salah satu pain point dalam uh,
talent-talent kita nih, apakah memang tadi lacking of career conversation, lacking of career growth, itu bisa menjadi salah satu bagian dari issue dari people development gitu ya. Atau justru sebenarnya tadi butuh resources yang memang sudah berkaitan dengan langsung pembelajaran dalam pekerjaannya sehari-hari, misalkan kayak gitu ya teman-teman. Dan itu pembelajaran dalam sehari-hari itu balik lagi nggak harus training. Bisa juga misalkan yang lebih affordable adalah self learning gitu ya di online courses. Dan sekarang juga kan sebenarnya sudah banyak banget online courses yang menawarkan gitu ya topik-topik yang eh, sesuai dengan banyak role saat ini. Atau bisa juga kita bikin sharing session seperti saat ini gitu kan yang harusnya sharing session seperti ini cost-nya nggak terlalu sebesar biaya-biaya training di luar sana gitu ya, tapi yang dipastikan adalah topiknya tetap sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh company ataupun oleh tim ataupun talent yang sedang kita manage seperti itu. Oke, itu untuk pertanyaan Mas Tegar, Mbak. Kemudian pertanyaan dari Mas Ivan gitu ya. Skill atau mindset utama yang wajib dimiliki seorang talent agar bisa memberi dampak. Ini mungkin kalau teman-teman pernah sering dengar namanya growth mindset gitu ya, itu adalah mungkin salah satu mindset utama yang perlu kita miliki ketika mau memberikan dampak. Gimana sih caranya kita terus berkembang? Apa yang mungkin sebelumnya masih lacking dari diri kita sehingga kita bisa menambahkan ataupun kita bisa mencari development plan yang membantu kita untuk mengachieve target-target yang sebenarnya menurut kita itu adalah penting dalam sebuah company ataupun dalam tim kita. Seperti itu. Jadi keinginan untuk belajar, keinginan untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang diekspektasikan dan juga growth mindset di dalam hal ini juga melibatkan bagaimana berkolaborasi dengan orang-orang lain, dengan tim sekitar kita supaya impact-impact yang ingin kita capai gitu ya bisa tercapai dengan lebih baik, dengan lebih cepat, itu juga bisa salah satunya. Jadi menurutku adalah growth mindset sih, gitu. Dan oke, yang terakhir pertanyaan yang Mas Muftis, betul kan, Mbak? Betul. Terkait dengan cara Oke. mempertahankan people development di sebuah perusahaan. Oke, kalau cara mempertahankan, sebenarnya ini sangat berkaitan lagi juga ya dengan karena kan biasanya membuat keputusan itu adalah level manajemen gitu ya. Bagaimana kita sebagai seorang praktisi HR ataupun praktisi people development tuh bisa fight menunjukkan bahwa yes, bahwa people development ini adalah suatu hal yang berimpact loh ke perusahaan gitu ya. Berimpact ke tadi bisa membantu mengachieve target-target perusahaan, bisa mencapai profitability atau apapun itu gitu ya. Intinya kita bagaimana bisa mengconvince para manajemen kita bahwa memang people development itu adalah suatu hal yang krusial gitu. Itu mungkin adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan dari diri kita sebagai seorang HR gitu. Nah, tapi kalau ngomongin yang bagus di perusahaan tersebut, harus selalu ada mungkin quality control ya, gitu. Balik lagi, sebagai seorang praktisi people development, bukan berarti kita yang selalu ngasih learning ataupun training ke para karyawan ataupun talent kita, tapi gimana juga kita sebagai seorang praktisi learningnya itu mau terus uh, relearn hal-hal yang baru mungkin di luar sana. Tren-tren apa aja sih yang sekarang lagi berkaitan di industri yang sedang kita tekuni saat ini, gitu. Mungkin itu tren industri bisa juga dengan tren HR-nya gitu. Bagaimana sih memanage HR per HR di dalam organisasi kita dengan lebih baik lagi gitu. Jadi tentunya effort yang harus dilakukan itu ya harus mau effort gitu ya. Dan juga menurutku staying up to date to the latest trend dan mau terbuka untuk selalu belajar dan memberikan effort untuk mengimplementasikan di organisasinya itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan sih. Baik, menarik ya Mbak Akila. Jadi tadi closing statement dari Mbak Akila adalah sama-sama effort ya, baik dari talentnya atau employee-nya, of course juga sebagai tim manajemen ya, yang memiliki pengampu kebijakan. Jadi adanya mutualisme ya. Jadi teman-teman kita menempatkan posisi kita sebagai employee, kita juga memberikan kewajiban kita dengan sangat baik. Tentunya apabila kita memiliki sebagai role gitu ya, memberikan kebijakan tersebut, kita juga harus memberikan siap ya menerima feedback gitu dari para employee kita atau kandidat kita bagaimana sih sebenarnya yang diinginkan mereka untuk organisasi kita tersebut. Oke Mbak Akilah, thank you so much atas materi dan jawabannya. Sangat banyak pertanyaan, mungkin juga di luar dari Zoom ini ada yang mungkin japri langsung, tapi next questionnya mungkin teman-teman bisa untuk
kontak langsung ya, baik itu ke media sosialnya Mbak Akila di LinkedIn atau Betul? sebagai macamnya bisa terkoneksi juga ya Mbak Akila. Betul, Dan betul. mungkin Betul. Mbak Akila sebagai penutup kita di sesi 1 karena kita akan masukkan ke sesi 2. Seperti janji saya di awal, bahwasanya Mbak Akila boleh nih untuk memilih satu pertanyaan terbaik untuk mendapatkan reward dari Mekari. Tentunya bagi teman-teman tadi yang sudah bertanya, nanti kita akan pilih juga nih dari FRC sebagai penanya terbaik juga. Ada kurang lebih 3 penanya terbaik ya dari FRC. Nanti akan diumumkan Mas Andrian di akhir acara atau diumumkan di channel. Silahkan untuk Mbak Akila memilih pertanyaan terbaiknya. Oke, mungkin untuk pertanyaan bisa dibilang terbaik ya. Aku tadi ingin memilih Mbak Ayu Dia sih karena sudah open mic, jadi bisa tetap langsung interaksi. Oke, terima kasih Mbak Akila sudah memilih Mbak Ayudia. Mbak Ayudia masih stay di sini. Oke, Mbak Ayudia, silakan untuk tulis nama lengkap dan nomor WhatsApp-nya nanti akan dikontak dari Mas Andrian ya untuk klaim dari reward dari Mekarinya. Oke, thank you teman-teman yang sudah bertanya, tapi yang belum kebagian jangan khawatir. Kita ada masuk ke sesi kedua bersama pemateri selanjutnya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Mbak Akila atas waktunya, atas materinya, atas jawabannya. See you lagi kita di next event ya, kolaborasi bersama Makari. Terima kasih banyak Mbak Akila. Terima kasih Mbak Septi dan teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, tadi kita sudah masuk setelah selesai ya di sesi pertama bersama Mbak Akila, pemateri kita masuk ke sesi yang kedua. Nah, sharing sesi yang kedua ini masih bersama teman-teman Mekari karena ini adalah kolaborasi teman-teman ini antara FHRC Ecosystem, part of MSBI Group dan juga Mekari. Kira-kira ada kolaborasi apa aja ya di luar dari event ini? Tentu banyak banget teman-teman yang pada akhirnya juga akan memberikan opportunity nih ke teman-teman. Saya tidak sendiri, teman-teman. Saya ingin mengecek teman-teman sekalian. Oke, di sini juga pemateri sudah ada. Saya panggilkan seri selanjutnya adalah Mbak Fauzia Nur Novianti. Halo Mbak Nur Fauzia atau Mbak Halo Cici Mbak ya. Septi. Iya, halo. Suaranya terdengar jelas kah? Oke, sangat clear Mbak. Oke, Siap. baik. Oke, bagaimana Mbak saat ini kondisinya? Saat ini lagi di mana nih juga posisinya? Boleh dong di-spill ke teman-teman FRC yang sore Waduh, ini sangat semangat ya. kebetulan lagi di kantor sih. Kebetulan lagi ngantor, jadi sekalian di ruang meeting di kantor gitu. Halo teman-teman FRC semuanya, apa kabar? Boleh dijawab ya Boleh, teman-teman boleh ya di dijawab kolom di chat ya. kolom chat kali ya. Iya. Mungkin aku juga mau tanya-tanya kali ya. Di sini kan dari tadi ngebahasnya tentang HR nih. Kira-kira ada nggak sih teman-teman yang join di sini tapi bukan HR? Oke, Apakah semuanya silakan. HR? Boleh kenalan juga ya di kolom chat. Boleh teman-teman. Atau semuanya para HR nih. Karena ini terbuka untuk publik juga ya Mbak Fauzi. Jadi selain membuka kesempatan mereka untuk ikut event ini, juga kedepannya untuk bergabung dengan FRC Ecosystem atau bahkan nanti join opportunity ya bareng teman-teman Mekari sekalian. Oke. HR, saya Mbak. Ada Mas Muklis. Oke, Oke. kayaknya udah beberapa udah jawab ya. Mas Muklis kalau boleh tahu sebagai apa, Mas? Oke, mungkin sembari tunggu kita bisa mulai kali ya, Mbak Septi. Oh, application support. Oke. Oke. Selain Mas Muktis sebenarnya banyak juga sih Mbak Fauzi. Jadi memang ada yang switch career gitu ya. Awalnya mereka di bidang engineering atau IT gitu ya. Mereka move ke bidang HR atau tech recruiter. Nah, dari sinilah bermula kenapa mereka semangat nih belajar dan terbuka juga nih atas opportunity lain. Oke. Oke, oke. Oke, kalau gitu aku juga perkenalan dulu kalinya. Sebenarnya memang nama panjangnya Fauzia Nur Novianti, tapi biasa dipanggilnya tuh Cici. Emang agak jauh ya dari nama aslinya gitu ya, tapi bisa lebih pendeknya itu panggilnya Cici aja gitu. Jadi aku di sini sebagai partnership-nya dari tim Mekari gitu. Mungkin kita bisa mulai langsung aja kali ya, Mas Andrian ya. Oke, aku juga mau absen kali ya. Di sini teman-teman udah pada tahu tentang Mekari kah? Ada yang udah tahu tentang Mekari atau bahkan ada yang udah pernah jadi user
atau saat ini udah jadi usernya Mekari, salah satu produknya Mekari? Boleh dong absen juga di kolom chat gitu ya. Pengen tahu teman-teman udah pada tahu, aware, atau mungkin udah jadi usernya Mekari juga apa belum nih kira-kira? Oke, mungkin sembari nunggu teman-teman juga kali ya sambil ngetik, mungkin aku jelasin dikit juga tentang Mekari dan kita kenalan dulu nih, karena kalau tak kenal ya harus kenalan ya. Jadi supaya kita bisa lebih saling mengenal satu sama lain gitu. Oke, mungkin bisa di next. Boleh di next. Oke, Oke. sudah di next ya. Oke, wah ada yang user Mekari nih. Boleh Mas Probis, ini nama company ya, boleh disebutin juga kali ya produknya gitu. Karena memang Mekari ini kita adalah salah satu software as a service di Indonesia yang jadi kita itu ngebantu para bisnis atau company untuk lebih tumbuh lagi dan berkembang gitu ya. Dan dari Mekari sendiri kita tuh ini di sebelah kanan kalau bisa kelihatan ini produk-produknya Mekari, jadi logo-logonya Mekari sendiri ya. Oke, bisa di next dulu. Oke, dari Mekari sendiri kita itu udah berdiri sejak 2015 dan transaksi bisnis kita udah cukup sangat besar, udah di 9 triliun dan jumlah klien kita di 35.000, jumlah pengguna terdaftar kita juga udah di 1 juta dan area cakupan kita ada di 20 kota, jadi kita udah nationwide, ada di seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya ada yang butuh di luar Pulau Jawa, itu juga tim kita juga ada yang di sana. Dan by the way juga Mekari juga kita punya kantor selain di Jakarta ya. Kalau misalnya di Jakarta kita kantornya adalah di Mid Plaza gitu, dan makanya kita juga didukung oleh berbagai holding gitu ya yang ada di Jakarta juga. Boleh di next. Nah, ini untuk penjelasannya. Sebenarnya dari Mekari sendiri kita punya lebih dari 10 produk ya. Nah, salah satunya ini adalah Talenta. Kalau misalnya tahu ya, kalau misalnya di sini kayaknya lebih relate untuk di Talentanya sendiri ya, karena banyak tim-tim HR di sini ya, karena di Talenta sendiri kita ngebantu dari proses payroll-nya juga, terus juga ada dari jurnal untuk membantu pembukuan dan akuntansi. Untuk dari kontak ada customer relation, klik pajak untuk tax management, ada software development juga di Officeless. Untuk benefit karyawan, jadi ini bisa nyambung juga ke Talenta, jadi ada di Mekari Flex, kemudian ada Mekari Expense, legal untuk yang Mekari Science, jadi tanda tangan digital, kemudian ada Mekari Capital, dan yang terakhir kita juga ada di Mekari Pay. Oke, boleh di next lagi Mbak. Oke, ini salah satu atau beberapa contoh dari company-company yang udah percaya menggunakan produk-produknya Mekari ya. Jadi dimulai dari company yang memang dia masih kecil, masih small, mikro, sampai large enterprise, dari yang mulai industrinya transport, IT, professional service, hospitality, banking, sampai healthcare, kita juga udah dipercaya untuk Mekari sendiri. Oke, boleh di next lagi. Nah, mungkin aku masuk sedikit kali ya ke beberapa produk yang ada di Mekari. Ini salah satu produk yang core-nya kita lah, dan mungkin ini yang paling relate gitu ya sama teman-teman yang memang kebanyakan di sini dari HR basisnya gitu. Jadi sekarang boleh absen lagi dong di kolom chat siapa yang HR-nya ini masih manual ibaratnya. Jadi kita belum pada pakai software atau segala macam. Nah, boleh tahu dong gimana sih kesulitannya atau susah nggak sih, atau kira-kira udah mulai butuh belum ya untuk sistem-sistem kayak gini? Karena dari Talenta sendiri kita itu ngebantu day to day-nya HR untuk melakukan segala aktivitasnya HR. Jadi dimulai dari jadi absensi kita udah bukan fingerprint lagi, melainkan dengan face recognition. Terus juga untuk pengajuan cuti, lembur, itu semua udah bisa dilakukan dalam satu aplikasi. Terus juga kita juga ada untuk expense management, untuk kalau misalnya cash advance atau ada business trip, kemudian juga untuk performance appraisal-nya juga gitu. Jadi kita lengkap ya, dimulai dari end to end-nya si HR itu ngakuin day to day basisnya mereka gitu. Apalagi sekarang kalau payroll yang tadinya butuh beberapa hari untuk ngerjain payroll karena mesti ngitung-ngitung segala macam, dengan adanya sistem Mekari itu kita bisa langsung cepat gitu, jadi automation. Mungkin bisa di next lagi.
Oke, jadi selain dari talenta, kita juga ada Mekari Kontak. Jadi kontak ini lebih kayak ke CRM atau omnichannel. Jadi di mana dari CRM ini kita menggunakan atau menggabungkan dari seluruh saluran communication gitu ya, dimulai dari WhatsApp, jadi bisa centang hijau, API, WhatsApp API, terus juga bisa dari Facebook, Telegram, hingga sampai ke sosial media gitu. Jadi dalam satu aplikasi kita juga bisa ngelihat dari tracking untuk sales CRM sama pipeline-nya, leads-nya juga, kemudian juga kita bisa pakai AI chatbot gitu ya. Kemudian kita juga bisa open integrasi gitu ya, jadi kita bisa open API juga dan ERP-nya juga. Dan tenang aja gitu ya, untuk keamanan data kita sudah cukup menggunakan standar keamanan data ya. Jadi kita udah pakai ISO 27001 juga. Jadi kita sudah pasti keamanan datanya sudah pasti terjamin lah ibaratnya gitu di produk-produknya Mekari. Oke, mungkin boleh di next lagi Mbak. Selain dari talenta dan kontak, kita juga ada jurnal. Jadi jurnal itu lebih kayak ke pencatatan gitu ya. Jadi lebih ke akuntansinya. Gimana kita itu menyederhanakan untuk keuangan dan operasional. Mungkin di beberapa bisnis tuh mereka masih menggunakan secara pencatatan manual. Dan kalau manual itu kan rasa-rasanya tidak jauh dari human error ya. Pasti kan ada beberapa yang dia itu ada kesalahan tulis lah, ada kesalahan apalah segala macam. Jadi dengan adanya software gitu, itu membantu supaya mengurangi human error-nya juga gitu. Mungkin beberapa bisnis merasa saya masih kecil, saya belum perlu nih butuh kayak sistem-sistem seperti ini gitu ya. Dan mungkin ngelihatnya ini jadi tambahan biaya macam. Tapi sebenarnya di balik semua itu malah dengan adanya atau dengan menggunakannya sistem berbasis cloud ini atau didigitalisasi itu bisa lebih menghemat budgetnya juga gitu dan menghemat waktu serta meminimalisir kesalahannya juga. Oke, mungkin bisa di next lagi. Kita ke yang terakhir adalah di klik pajaknya. Jadi paket lengkap ya dari Mekari itu. Jadi kita udah punya ekosistem dimulai dari HR-nya, dimulai dari untuk sales manajemennya, dimulai juga untuk CRM omnichannel sampai ke pencatatannya juga, dan kita juga udah dilengkapi oleh klik pajak. Jadi kalau untuk pelaporan kayak e-faktur, e-billing, e-filing, SPT online yang tahunan serta e-bupot itu kita bisa dilakukan dari klik pajak, dan kita juga sudah terdaftar sebagai mitra resminya DJP, dan di mana kalau misalnya ada peraturan pepajakan baru dari pemerintah itu kita juga akan otomatis update di sistem kita, jadi nggak bakal ketinggalan gitu. Oke, mungkin boleh di next lagi Mbak. Oke, mungkin teman-teman juga penasaran gitu ya, karena di pasaran juga ada berbagai macam produk-produk yang lain nih selain Mekari gitu ya, atau bingung nih emang sepenting apa sih digitalisasi gitu ya. Jadi ada beberapa alasan juga nih gitu ya. Pertama, rata-rata tuh pemilik bisnis itu merasa solusi yang kita hadirkan atau solusi yang ada digitalisasi itu tidak memenuhi standar gitu ya. Yang kedua, biaya maintenance-nya juga sistem menguras 18-22% per tahun gitu ya. Terus kemudian ada biaya implementasi, keamanan data, dan dengan adanya Mekari keamanan data sudah pasti terjaga gitu ya, karena ada jejak audit yang jelas juga, izinnya juga terperinci, dan ini selalu diupdate per tahunnya gitu. Oke, mungkin bisa di next lagi Mbak. Nah, di sini kita juga ada spesial spesial diskon lah khusus untuk member-membernya MSBU dan FRC gitu ya. Salah satunya untuk di produknya jurnal. Jadi yang jurnal tadi untuk akuntansi ya. Jadi kalau misalnya diskon khusus nih, jadi khusus bagi pengguna atau member-membernya MSBU dan FRC, jadi akan ada diskon khusus 20% secara langsung dengan minimal subscribe-nya 6 bulan. Jadi ini lumayan besar banget untuk diskonnya yang bisa dipakai, tapi jangan lupa untuk menggunakan kodenya dari MSBU atau FRC ini gitu. Di next. Oke, ini mungkin boleh di next lagi. Oke, ini jangan lupa untuk kodenya ya, diingat-ingat. Kalau misalnya nggak ingat juga boleh nanti colek-colek Mbak Septi atau Mas Andrian. Saya mau coba dong, kepo dong dengan produk-produknya Mekari gitu ya. Jadi bisa dicoba ditanya-tanya gitu. Oke, next-nya. Oke, mungkin dari saya sekian ya untuk perkenalan dari Mekarinya gitu ya. Jadi mungkin boleh diisi juga untuk feedback formnya. Untuk pengisiannya ini ya, bisa langsung di-scan aja dari HP-nya atau dari
linknya. Mungkin saya juga bisa balikin lagi ke Mas Andrian kali ya Mas dan Mbak Septi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Fauzia atau Mbak Cici. Saya enak manggilnya Mbak Cici deh di sini ya. Teman-teman sekalian, bagi tadi yang tidak kebagian gitu ya, untuk bertanya langsung, silahkan kita membuka sesi Q&A di sini. Dan jangan khawatir, karena sesi Q&A pun di Riktok 14 ini, kita akan memberikan reward menarik ya teman-teman. Ini nanti akan dipilih langsung dari Mbak Fauzia ya, selaku pemateri kita pada sesi kedua ini. Ada yang ditanyakan teman-teman, baik secara langsung atau di kolom chat, silahkan. Oke, Mbak Cici, sambil mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya di sini, jadi memang kita ada kerjasama antara FRC Ecosystem, part of MSPU Group dengan Mekari. Jadi bagi teman-teman FRC atau teman-teman eksternal yang baru bergabung, sepertinya boleh nggak menggunakan kode ini? Boleh, ya teman-temannya silahkan gitu ya. Jadi boleh diinfokan kepada bidang terkait atau teman-teman di sini yang memang pengampu kebijakan tertentu gitu ya, silahkan untuk nanti teman-teman menggunakan kode tersebut gitu ya. Atau kalau masih tadi lupa, nanti kita akan promote lagi. Stay tune of course di media sosial kita di MSBU dan juga nanti ada di Mekari ya terkait dengan kolaborasi ini teman-teman. Jadi ini penawaran yang menarik teman-teman karena teman-teman bisa untuk mendapatkan potongan juga ya penggunaan Mekari ini dan sudah teman-teman tahu ya bahwasannya dalam menggunakan software yang terpercaya, of course juga kita sudah memiliki nama brand gitu. Jadi kadang teman-teman tidak usah ragu lagi. Ini benar nggak ya? Dan menariknya Mbak Cici, saya sempat survei juga ke beberapa teman-teman yang mungkin new company gitu ya, yang bergabung, apakah sudah menggunakan sistem pengabsenan absensi gitu ya secara otomatis. Ada yang memang masih manual Mbak gitu ya. Jadi mungkin ada kuis-kuis tertentu dijawab gitu ya. Apakah itu produk ini? Saya katakan seperti itu. Ternyata belum. Nah, ini salah satu solusi ya. Nanti teman-teman yang masih mau bingung segala macam, kita akan share juga. Nanti ada promo-promo lain ya terkait dengan produk Mekari di sini. Oke, tadi ada yang sudah menggunakan user Mekari dan ada juga yang mungkin belum ya teman-teman. Nanti kita share tersebut. Oke, ada nggak teman-teman yang ingin ditanyakan langsung nih ke Mbak Cici, ke tim Mekarinya langsung nih? Atau mungkin teman-teman sebagai user Mekari di sini ada satu problem atau isu yang ingin ditanyakan gitu ya terkait dengan Mbak, kalau ini bagaimana ya? Gitu. Silakan kita buka kesempatan ini sebelum nanti kita masuk ke sesi quiz. Karena nanti di sesi quiz juga berkaitan dengan materi yang disampaikan dari pemateri kita hari ini. Ada nggak kira-kira teman-teman? Mungkin Mbak aku mau tambahin dikit ya sebelum Boleh. menjawab pertanyaan gitu ya. Tadi kan cuman ada diskon untuk jurnal doang, tapi sebenarnya kita terbuka untuk diskon untuk talenta kontak dan jurnal dan klik pajak juga gitu. Jadi jangan khawatir untuk talenta juga kita bisa diskon juga, ada diskon khusus dengan menggunakan kodenya MSBU atau FRC. Oke, betul. Menarik ya, Mbak. Jadi teman-teman, bagi yang mungkin mendengar sepotong gitu, tadi apa aja yang diskon? Ternyata banyak banget. No worries, nanti kita list ya, Mbak ya, apa aja sih yang termasuk dengan kode tersebut gitu. Nanti akan kita share. Oh ya, Mbak Cici, di sini ada yang bertanya nih, dari Mbak Konita. Mbak, untuk produk talenta, apakah ada menu terkait rekrutmen proses monitoring misalnya? Menarik ya, Mbak Cici. Monggo dijawab, Mbak. Oke, mungkin nanti kalau masih ada Mbak Akila juga nanti bisa dibantu jawab kali ya sebagai yang terjun langsung gitu ya. Dari talenta sih kita ada gitu ya untuk menu untuk tracking untuk rekrutmen proses gitu. Nanti kalau misalnya Mbak Konita kepo nih kayak gimana sih contohnya dashboardnya atau seperti apa sih trackingnya dan proses monitoringnya dan ada file-file atau status-status tertentu atau ada filter-filter tertentu gitu yang bisa ada di aplikasi ya Talenta, nanti bisa kita langsung coba langsung demoin langsung gitu ya ke Mbak Konita. Jadi mungkin abis ini mungkin kita bisa follow up lagi ke Mbak Konita biar ngeliatin secara langsung karena kalau untuk di saat ini kita nggak open dashboardnya secara langsung sih kalau di webinar kali ini gitu. Oke, mungkin di next session ya Mbak, karena kita ada beberapa kali nih teman-teman nanti spill-nya dengan Makari gitu ya. Mungkin teman-teman memerlukan fitur ini gitu ya. Nah, sudah disampaikan ke tim Makari. Oke, thank you Mbak Konita. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan lagi silahkan boleh di-put di kolom chat atau mau langsung nih.
Mbak, aku mau nanya langsung, silakan di raise hand teman-teman, kita terbuka. Kita silakan. Oke, di sini sangat semangat sekali ya hari ini teman-teman. Mungkin nanti akan ada sesi-sesi selanjutnya juga. Oke, mungkin untuk sesi Q&A ini sudah cukup. Mbak Cici mungkin ada closing statement nih dari Mbak Cici selaku dari partnership dari Pekari. Oke, paling closing statement aku lebih buat HR-HR yang udah yang masih merasakan manualnya nih ngurusin day to day-nya atau ngurusin kayak paling susah paling payroll ya. Kalau kalau misalnya kita tahu nih di teman-teman kita, aduh masih udah akhir bulan nih seminggu ini pasti sibuk di payroll, cobain dulu pakai Talenta karena bakal motong waktu ngekatnya sih sebenarnya. Jadi kita sama-sama untuk membangun apa ya bisnis-bisnis dan company-company untuk lebih terdigitalisasi gitu. Jadi kita udah meminimalisir untuk kesalahan-kesalahan dan kita pastinya udah terjamin keamanannya seperti itu paling. Nanti kalau misalnya memang belum ada pertanyaan untuk saat ini mungkin nanti bisa di feedback atau nanti ke kita langsung gitu ya ataupun nanti lewat Mbak Septi atau Mas Andrian juga nggak masalah. Oke, thank you Mbak Cici. Oke, Mbak Cici, karena tadi ada Mbak Konita yang semangat, bagaimana untuk question dari sesi Mbak Cici kita kasih kepada Mbak Konita? Oke, oke Boleh, Mbak boleh. Konita. Kata Mbak Cici, oke thank you so much. Congrats Mbak Konita, silakan untuk di-put nama lengkap dan nomor WhatsApp-nya nanti akan dikontak dari Mas Andrea. Oke, thank you so much Mbak Cici atas waktunya, atas materinya juga. Sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman yang masih mau tahu nih apa aja sih kolaborasi antara Varsio Ecosystem dan juga Mekari, stay tune nanti kita akan share terkait itu ya teman-teman. Oke, next session adalah sesi yang ditunggu-tunggu, adalah sesi game and quiz. Karena ini sudah masuk ke game and quiz, nanti ada tim dari Mekari juga dan Mas Andrian yang akan sama-sama memandu langsung. Silahkan dijawab ya teman-teman. Nanti ada hadiah khusus. Saya kembalikan kepada Mas Andrian. Oke, terima kasih untuk Mbak Septi dan juga terima kasih untuk Mbak Akilah tadi yang sudah sharing terkait sama talent development, lalu sama Kak Fauziah juga yang tadi sempat sharing terkait sama produknya Mekari. Dan semoga apa yang di-share tadi bermanfaat untuk kerjaan kita sehari-hari karena kebanyakan di sini kita adalah bagian dari XR di perusahaan masing-masing. Nah, untuk selanjutnya adalah games dan games ini pastinya akan berhadiah. Caranya gimana? Caranya sangat mudah. Nanti Mas Mbak yang ada di sini boleh scan barcode yang ada di layar atau boleh juga untuk klik link yang saya bagikan di kolom chat nih. Nah, nanti Mas Mbak tinggal klik linknya lalu mengisikan nama dan nanti akan dimulai untuk kuisnya ketika sudah banyak yang join nih. Jadi masih ditunggu silahkan untuk teman-teman yang ada di sini join di kuis yang disediakan. Nah, ini sudah ada Mbak Fonita nih. Ada satu yang udah join. Silahkan yang lain menyusul. Dan setelah games ini nanti juga ada absensi. Jadi pastikan join sampai akhir dan jangan sampai lupa mengisi absensinya karena penting sekali untuk mengetahui siapa yang hadir di sore hari ini. Nah, di sini sudah ada 5 orang, ada 6 orang. Silahkan yang belum untuk join di kuisnya bisa melalui barcode di layar atau mungkin klik link yang saya bagikan di kolom chat. Ketika nanti sudah banyak yang join, kita mulai kuisnya. Hanya ada 4 pertanyaan ya nih, kalau tidak salah. Pertanyaan seputar materi yang disampaikan tadi. Dan pastinya untuk juara 1, 2, dan 3 akan mendapatkan hadiah menarik dari Mekari. Seperti itu. Nah, silahkan. Bagi yang belum join nih, udah ada 8 orang nih. Kita masih menunggu nih agar makin rame yang join, makin kompetitif juga nih pastinya. Dan pastinya hanya dengan 4 pertanyaan yang seharusnya mudah karena sudah disampaikan tadi, nanti Mas Mbak akan dapat reward untuk yang podium 1, 2, dan 3. Ada 8 orang yang sudah join, yuk masih ditunggu lagi untuk yang belum join karena lumayan banget nih. Pertanyaannya sedikit dan hadiahnya juga lumayan nih. Jadi sangat-sangat
profit ya untuk pemenangnya nanti. Jadi kalau tidak join, aduh ini menyesal sih nanti. Karena hanya 4 pertanyaan nih dan harusnya dapat terjawab dengan mudah karena baru saja materinya disampaikan dan juga belum lama juga kita baru sharing bersama speakernya langsung. Jadi sangat mudah pastinya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di sini. Caranya untuk join sangat mudah, cukup scan barcode yang ada di layar atau klik link pada kolom chat yang saya bagikan. Nah, kita mungkin nunggu sebentar lagi ya, karena eh, sudah lumayan lama nih kita menunggu, cuman eh, masih pada belum join nih, jadi masih ada kesempatan untuk yang belum, masih kita tunggu, sebentar lagi kita mulai. Oke. Saya ingatkan kembali bahwa nanti di akhir akan ada absensi dan survei yang pastinya harus diisi untuk teman-teman yang hadir di sini agar teman-teman terdata sebagai member FRC atau di luar FRC yang hadir di acara sore hari ini. Dan survei yang terbaik nanti akan ada reward spesial dari FRC Ecosystem. Jadi jangan sampai terlibat untuk mengisi link absensi dan survei di akhir acara nanti. Nah, sebelum itu kita akan games dulu. Silahkan masih kita tunggu sebentar lagi mungkin untuk yang belum join agar segera join karena mengingat waktu juga sudah sore dan pasti di sini teman-teman ada yang baru mau pulang kerja mungkin atau sudah di jalan. Jadi eh, silahkan yang belum join. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya mungkin ya. Nanti akan kita mulai eh, 1 menit lagi mungkin ya, tepat di 5:35 seperti itu. Yuk, yang belum join masih ada kesempatan lumayan banget nih kalau bisa dapet juara 1, 2, dan 3. Rewardnya lumayan, jadi sangat menyesal kalau tidak join di games kita sore hari ini. Oke, masih ada yang tambah lagi atau tidak nih? Atau kita mulai saja nih? Bentar. Nah, nih udah 5:35. Oke, boleh dimulai Kak Ayu, silahkan. Untuk pertanyaan yang pertama nih. Aku sering digunakan karyawan untuk absensi dan membantu memudahkan kebutuhan XR. Siapakah aku? Nah, ini waktunya 20 detik sudah berjalan. Silahkan dijawab. Ada 4 pilihan. Silahkan dijawab siapa yang benar. Nanti akan mendapatkan poin pertama nih untuk pertanyaan nomor 1. Dan waktunya habis untuk jawabannya adalah talenta dan semuanya menjawab benar. Selamat untuk yang benar dan poin tertinggi saat ini masih dari Mas Nur Fitrianto karena menjawab paling cepat nih. Jadi makin cepat menjawab poinnya makin tinggi juga. Yuk kita geser ke pertanyaan nomor 2. Aku sering digunakan, ini kedua, 20 detik dari sekarang aku seperti customer service. Aku bisa kirim pesan massal yang bisa dipersonalisasi. Nah, jawabannya yang apa tuh? Ini seputar yang dijelaskan sama Kak Fauziah tadi atau Kak Cici tadi sih. Nah, yang mana tuh kira-kira? Dan jawabannya adalah, yap, jawabannya adalah kontak. Ada yang benar dan ada yang salah. Selamat untuk yang benar. Dan untuk klasemen sementara masih Mas Nur Fitrianto nomor 1, disusul nomor 2 Kak Tia, nomor 3 Kak Ayudhya Indriawati. Masih ada 2 pertanyaan lagi, jadi masih ada kesempatan. Silahkan bersaing dengan semakin kompetitif. Yuk kita ke pertanyaan nomor 3 nih. Ya, pertanyaan nomor 3, aku sangat suka sekali berhitung, mencatat, dan memastikan laporan keuangan kamu akurat. Nah, yang mana nih kira-kira dari pilihan keempat yang tersedia ini? Waktunya tinggal 5 detik, silahkan dipilih siapa paling cepat, poinnya paling tinggi, dan jawabannya adalah, yap, jawabannya adalah yang jurnal ya. Jurnal ada yang benar ada yang salah juga. Selamat untuk yang benar. Dan nomor 1 masih Mas Nur Fitrianto, nomor 2 masih sama Kak Tia, dan nomor 3 Mbak Ayudhya. Silahkan lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan penentuan siapa yang bisa paling cepat menjawab. Poinnya semoga bisa paling tinggi dan bisa menyingkirkan Mas Nur nih. Ataukah Mas Nur masih bertengger di atas? Nah, jawabannya dari pertanyaan perpajakan aku ahlinya. Siapakah aku ya?
Yang mana nih kira-kira? Perpajakan terkait sama pajak nih. Dan jawabannya adalah yang ya klik pajak. Selamat untuk semua yang menjawab dan semuanya benar. Kita lihat siapa pemenangnya. Dan selamat, ternyata Mas Nur Fitrianto tetap konsisten sampai akhir di peringkat ke-1. Jadi selamat untuk Mas Nur Fitrianto menjadi juara 1, disusul juara kedua Kak Tia dan juara ketiga Kak Ayudhya Indrawati. Nah, silahkan nanti untuk klaim hadiah bisa di screenshot mungkin ini dan nanti dikirimkan ke nomor saya nih, nomor yang biasa menghubungi Mas Mbak semua untuk klaim hadiahnya supaya nanti kami data dulu dan nanti bisa klaim ke email juga untuk kita kirimkan reward melalui e-money atau mungkin e-wallet. Seperti itu. Terima kasih untuk yang join di game kita sore hari ini. Selamat untuk para pemenang dan jangan lupa untuk di akhir nanti masih ada absensi dan juga survei yang berhadiah juga. Jadi pastinya harus diisi untuk teman-teman yang hadir di sini. Nah, untuk itu kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Boleh di next. Nah, kita tadi sudah sharing session, lalu kita sudah eh, tanya jawab juga banyak sekali yang bertanya kepada Kak Akilah, lalu ada juga yang bertanya ke Kak Fauzia dan pertanyaan saya sangat menarik dan juga berhubungan dengan pekerjaan kita sehari-hari di perusahaan masing-masing dan tibalah saatnya sekarang adalah sesi yang terakhir yaitu absensi dan foto bersama. Silahkan untuk bisa mulai menyalakan kameranya sembari mengisi absensi juga saya kirimkan linknya di kolom chat. Nah, untuk eh, link absensi juga tertera di layar nih, di layar Zoom teman-teman semuanya itu bisa di copy atau bisa langsung klik di kolom chat yang saya bagikan. Nah, oke. Nah, ini bisa di copy mungkin disimpan mandiri dan jangan dibagikan di luar room meeting ini karena untuk absensi dan survei ini eh, hanya bisa diisi oleh teman-teman yang hadir di sore ini karena akan ada reward spesial untuk yang mengisi absensi dan survei di sore hari ini dengan baik. Nanti akan kita pilih siapa yang berhak untuk mendapatkannya. Jadi jangan lupa untuk mengisi absensi dan survei pada link yang saya bagikan di kolom chat. Atau bisa juga untuk di foto dulu nih di layar Zoom. Nanti bisa di screenshot untuk diisi setelah event ini. Yang penting tidak dibagikan di luar Zoom meeting ini. Dan untuk foto bersama silahkan mulai untuk menyalakan kamera Mas Mbak semua. Kita foto-foto gaya bebas ke masing-masing karena kebetulan sore ini lumayan banyak nih yang hadir. Jadi kesempatan buat kita bisa saling mengenal satu sama lain nih. Ternyata mungkin ada yang tahu ternyata di sini ada teman-teman kuliah atau teman dulu SMA, ternyata juga teman-teman yang gabung di FRC Ecosystem atau mungkin dari eksternal yang juga join di eh, event kita sore hari ini. Jadi yang bagi belum yang menyalakan kamera boleh dinyalakan dahulu. Nanti kita akan foto bersama sebelum kita mengakhiri acara di sore hari ini. Oke, masih ditunggu yuk dari Mas Mbak yang belum menyalakan kamera sambil kita siapkan untuk kita nanti foto bersama. Oke, masih ditunggu ya yang belum, silahkan. Oke, kita tunggu sebentar lagi untuk foto. Oke, sambil nanti untuk foto supaya bisa full mungkin bisa stop share screen dulu Kak supaya nanti kita bisa full screen dan kita ambil fotonya nih. Oke, mungkin sudah banyak nih yang on cam dan sudah mulai bergaya nih dari Mas Ivan, ada Kak Ayudhya juga, ada Pak Joko, ada Pak Nur. Yuk kita foto, mari kita gaya pertama gaya jempol dulu ya mungkin ya. Tapi karena saya
pakai laptop, jadi mungkin saya senyum dulu ya. Untuk gaya pertama mungkin jangan jempol dulu nih, boleh nih. Yuk, 1, 2, 3. Oke, yang kedua boleh gaya bebas mungkin masing-masing. Oke, 1, 2, 3. Oke, terakhir 3 kali supaya nanti bisa eh, 3 baris. Nah, untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak untuk Mas, Mbak, Bapak Ibu semua yang hadir di sore hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya kita sharing session di sore hari ini di acara eh, Rektok ke-14, kolaborasi antara FRC Ekosistem MSBU dan juga Mekari dengan judul Beyond Hiring dengan membangun talent yang berimpact. Nah, terima kasih untuk yang sudah join di sore hari ini dan harapannya adalah kita di sini bisa berkolaborasi lebih lanjut terkait dengan FRC mungkin atau mungkin juga dengan Mekari karena pastinya seperti yang sudah di-spill tadi bahwa ada promo khusus, ada juga program-program yang menarik dari FRC sendiri dan juga dari Mekari dan dari teman-teman yang hadir juga di sini. Jadi penting di sini untuk nanti jangan lupa saya ingatkan mengisi survei dan absensi di kolom chat yang saya bagikan karena agar data Mas Mbak semua masuk nanti harus mengisi di situ. Dan sebelum saya akhiri, mungkin saya kembalikan dulu ke moderator Mbak Septiasari. Mungkin ada kesimpulan atau sepatah dua patah kata sebelum acara kita diakhiri. Silahkan untuk Mbak Septiasari. Oke, terima kasih Mas Andrian dan teman-teman masih stay tune pada sore ini ya. Kita sudah foto bersama. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi, bagi peserta yang mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir on cam, terus semangat juga ketika ada pemateri pertama dari Makarim, Mbak Akilah, kemudian pemateri kedua Mbak Cici. Saya ingin mengumumkan congratulations yang pertama untuk Mbak Ayu Dia Indrawati. Selamat Mbak Ayu. Mbak Seti. Oke, yang kedua ya, karena di awal sampai akhir gitu, ya, walaupun ada terskip sedikit saya lihat gitu ya, tapi ikut aktif ya gitu di kolom chat juga di pertanyaan dan berbagai sesi. Di sini ada Mas Nur Fitrianto Priyohutomo. Selamat Mas Nur ya. Saya bingung memanggilnya apa nih, Mas Nur ya. Oke, dan Ya. yang ketiga ada Mas Ivan Tanoto. Selamat Mas Ivan. Iya, oke. Jangan lupa diisi surveinya karena survei kesempatan bagi teman-teman dapat reward lagi. Dan bagi penanya tadi, no worries, nanti akan diumumkan dari Mas Andrian ya. Kesimpulannya hari ini teman-teman, bahwasannya kolaborasi itu menarik dan kolaborasi unik. Kita tidak bisa berjalan sendiri, tetapi kita membutuhkan ekosistem lainnya untuk saling bertumbuh. Beyond hiring, membangun talent yang berimpak. Jadi kita juga sebagai employee our talent, mari kita sama-sama memenuhi kewajiban kita dan memberikan impact yang besar untuk organisasi. Namun untuk perusahaan apabila teman-teman di bidang manajemennya, silakan teman-teman untuk memberikan kebijakan yang sangat relevan dengan perkembangan talent development. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke Mas Andrian untuk penutup sesi pada sore ini. Oke, terima kasih Mbak Setiasari dan selamat untuk teman-teman yang terpilih tadi menjadi top aktif, pemenang game dan juga best question. Nah, nanti detailnya akan kita sampaikan di channel. Dan untuk teman-teman yang di luar channel FRC nanti bisa menghubungi nomor yang tadi mengontak Mas Mbak untuk membagikan link Zoom di sore hari ini. Jadi nanti bisa klaim melalui nomor yang menghubungi tersebut. Nah, sudah di akhir acara dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, terutama untuk speaker kita yang pertama hari ini ada Mbak Akhilah Puspita dari People Development Associate Mekari, lalu juga speaker kita yang kedua dari Mbak Fauzia Nur Novianti dari tim Mekari dan juga kepada moderator Mbak Septiasari selaku Community Manager FRC Ekosistem MSBU dan juga pastinya kepada teman-teman yang hadir di sore hari ini yang menyempatkan waktu untuk kita sharing bersama di sore hari ini. Dari kami sekian dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan selama acara ini berlangsung dan sampai jumpa di acara
kami selanjutnya. Terima kasih dan jangan lupa isi absensi serta survei yang kami sediakan. Sampai jumpa. Thank you semuanya. Sampai jumpa. Selamat sore. Sore, Mbak. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih.